Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan untuk seluruh partisipan teman duit yang hadir malam hari ini. Selamat datang di acara sosialisasi dan edukasi online Surat Berharga Negara Seri Ori 19 bertema Pulihkan Negeri, Bangkitkan Investasi. Acara ini merupakan kerjasama antara Tanam Duit dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Malam hari ini, saya mau menyapa dahulu kepada dua pembicara hebat kita. Yang pertama ada Pak Renaldo Gideon, selaku Kepala Seksi Analis Hukum dan Dokumen Hukum Transaksi Surat Utang Negara. Selamat malam, Pak Gideon. Apa kabar? Selamat malam, Mas Alvin. Kabar baik. Salam sehat. Salam sehat ya, Pak Gideon, karena kita masih dalam situasi pandemi, jadi kita tetap harus jaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga berinvestasi di ORI ya, Pak Gideon ya. Betul sekali. Oke, dan nanti juga saya akan menyapa kepada salah satu pembicara hebat kita yang kita tunggu-tunggu ya. Nanti salah satu pembicara lainnya adalah Bapak Safir Senduk sebagai Master Financial Planner kita. Nah, Pak Safir Senduk ini adalah salah seorang investment planner pertama di Indonesia. Oke, teman-teman semua, malam hari ini kita semua pertama akan belajar lebih dalam mengenal karakteristik dari ORI 19 yang akan disampaikan langsung dari narasumber kita, yaitu Pak Renaldo Gideon mengenai tentang produk ORI 19. Pak Renaldo ini merupakan lulusan dari Sarjana Ekonomi UI dan menyelesaikan Master of Science in Economic Banking and Finance dari University of Glasgow. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Analis Hukum dan Dokumen Hukum Transaksi Surat Utang Negara, Subdit Hukum dan Evaluasi Transaksi Direktorat Surat Utang Negara Kementerian Keuangan. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, saya persilahkan kepada Pak Renaldo untuk menyampaikan materinya mengenai ORI 19 yang udah kita tunggu-tunggu nih. Oke, terima kasih Mas Alvin. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Renaldo, mungkin untuk mudahnya panggil saja Aldo. Saya dari Kementerian Keuangan, Direktorat Surat Utang Negara. Malam hari ini saya hadir di sini untuk sharing tentang instrumen kami yang namanya adalah ORI, Obligasi Negara Retail. Untuk mulai presentasi, mungkin boleh langsung ditayangkan slide presentasinya. Oke, ini adalah ORI 019 yang akan saya bagikan atau saya informasikan pada malam hari ini. Langsung saja kita ke slide berikutnya, boleh next? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengawali presentasi ini dengan sebuah cerita. Di sini saya menggunakan satu gambar yang di dalamnya ada beberapa kapal. Kenapa saya menggunakan ini? Semua dimulai dengan tujuan. Jadi, kalau boleh dianalogikan, kapal-kapal ini adalah kapal dari negara-negara yang ada di dunia. Anggaplah salah satu dari kapal itu adalah kapal Indonesia. Mungkin yang di tengah atau yang di pojok. Oke, di situ adalah kapal Indonesia dan kapal-kapal lain juga melambangkan negara-negara lain. Bapak Ibu sekalian, sampai dengan tahun 2019 atau awal 2020, kapal Indonesia ini dalam posisi kecepatan yang cukup kencang. Kenapa? Karena kita sedang mengejar ketertinggalan kita. Apa itu ketertinggalannya? Maksudnya yang bisa kita lihat bahwa kita sedang membangun di mana-mana. Kapal Indonesia ini yang tertinggal sedang mengejar pembangunannya. Contohnya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat juga rekan-rekan, kita lihat bahwa yang paling jelas mungkin sering dibicarakan juga tentang masalah infrastruktur. Kita lihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir sebelum tahun 2020 itu kita membangun infrastruktur banyak sekali. Ada banyak jalan tol dibangun atau juga pelabuhan dibangun, lalu juga mungkin di Jakarta juga kita sudah punya MRT, beberapa banyak hal di situ yang sudah dimiliki oleh negara-negara lain seperti negara tetangga kita. Kalau seperti MRT mungkin Malaysia, Singapura punya duluan. Tapi jalan tol juga mungkin negara lain sudah punya duluan. Di situ kita sadar penuh bahwa kita tertinggal mungkin di situ, tapi kita udah ada track yang benar. Kita mencoba mengejar
Lalu juga untuk pembangunan sumber daya manusia, kapal Indonesia ini juga terus mengejar, kita konsisten juga untuk pendidikan 20% untuk bisa mengejar ketinggalan itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam samudra ini pada tahun 2020 ternyata ada badai. Mungkin Bapak Ibu tahu bersama bahwa 2020 kita punya badai yang namanya COVID. Badai ini tidak pilih-pilih, semua kapal kena, semua negara kena. Apa dampaknya bagi kapal kita dan bagi kapal-kapal yang lain? Artinya adalah, kalau tadinya tujuan kapal ini adalah mengejar ketertinggalan sampai ke tujuan, pada tahun 2020 semuanya berganti. Modenya berganti. Apa? Tujuan dari kapal itu adalah untuk bertahan. Semua kapal masuk ke dalam keadaan yang namanya standby mode. Survival mode, bukan standby mode lagi. Kita berusaha untuk bertahan menghadapi badai yang terjadi. Kita berusaha bertahan menghadapi pandemi yang terjadi. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Boleh next? Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan tentang badai yang terjadi. Apa badai itu? Yaitu pandemi COVID-19. Sampai saat ini kita masih dalam proses untuk mengatasi pandemi COVID-19 karena ini masih eskalatif. Di sini juga ditampilkan bahwa di Indonesia sendiri statistik yang positif itu sudah berada pada jumlah 1 juta, yang sembuh 820.000 dan meninggal 28.000. Lalu seperti disebutkan tadi juga, badai ini itu ada di satu samudera. Artinya apa? Global efeknya. Negara yang kena ada 224. Terkontaminasi ada 98 juta. Meninggal juga ada sampai 2,1 juta. Berarti badai ini masih ada. Kita sering dengar kalau badai itu pasti berlalu. Ada lagunya bahkan, badai pasti berlalu. Tapi masalahnya adalah kita nggak tahu kapan berlalunya. Kita tahu badai pasti berlalu, tapi kita nggak tahu kapan beneran berlalunya. Nah, di awal tahun 2021 ini atau di akhir tahun 2020, kita mendengar atau kita bisa melihat adanya perkembangan dari vaksin. Banyak yang menyebutkan bahwa vaksin ini adalah game changer, sesuatu yang akan bisa mengubah. Ada yang bilang juga ini sebagai suatu harapan. Apapun itu memberikan sedikit optimisme kepada kita. Hingga 26 Januari 2021, sudah ada lebih dari 68 juta dosis vaksin disuntikan di 56 negara. Nah, berarti apa? Berarti termasuk Indonesia pun para nakes sudah banyak yang divaksin. Ini berarti harapan itu mulai muncul. Harapan itu ada bagi kita untuk keluar dari badai ini. Di sini juga disampaikan pentingnya disiplin 3M dan penguatan 3T harus terus dilakukan hingga vaksinasi bisa terdistribusi luas dan efektif. Bagaimana kita harus menjaga jarak, rajin mencuci tangan, lalu juga memakai masker. 3T itu bagaimana kita tes, tracking, dan juga untuk treatment. Oke, boleh next slide. Nah, kembali ke contoh yang tadi, Bapak Ibu, kapal Indonesia itu saat ini sedang dalam badai. Pengelola kapal, dalam hal ini adalah pemerintah, tentunya mengubah modenya, mengubah tujuannya. Lalu bagaimana pemerintah mengubah prioritasnya? Pemerintah ini punya instrumen namanya APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini adalah bagaimana instrumen dari pemerintah untuk bisa memprioritaskan hal-hal yang mempercepat dan juga mendukung dalam kita mengatasi dan menghadapi pemulihan dari negara kita. Di sini bisa dilihat bahwa untuk total pendapatan negara pada tahun 2021 ini adalah 1.743 triliun dan belanjanya ada sebesar 2.750 triliun. Artinya apa? Artinya ada defisit, Bapak Ibu. Defisit yang harus dibiayai. Defisitnya itu untuk apa sih? Atau kalau kita mau tanya, sebenarnya belanja kita apa sih yang jadi prioritas 2021 ini? 2021 ini APBN-nya adalah tujuannya akselerasi pemulihan ekonomi nasional dan dukungan untuk pemulihan kondisi pandemi COVID-19 yang sudah menjadi komitmen bersama. Kita lihat juga di belanja negara tuh bagaimana kita melanjutkan penanganan kesehatan dampak COVID. Kita melanjutkan akselerasi pemulihan ekonomi. Kita mendukung program atau kegiatan pada sektor yang terdampak.
Di sini juga pendapatan negara, juga bagaimana kita tetap mendukung pemulihan ekonomi, pemberian insentif, pemberian relaksasi, peningkatan pelayanan PNBP kepada masyarakat. Oke, next. Terima kasih. Tadi kita udah ngomongin APBN, bahwa di situ negara harus bisa untuk menutupi atau bisa membiayai APBN. Lalu bagaimana pemerintah membiayai defisit APBN itu? Bagaimana pemerintah bisa mengcover kebutuhan pembiayaan itu? Pemerintah punya instrumen yang namanya surat berharga negara. Nah, surat berharga negara ini di sini dibagi dua, surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Bedanya apa? Kalau surat utang negara itu sifatnya konvensional, sementara surat berharga syariah negara itu didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Pada malam hari ini kita akan fokus pada surat utang negara. Oke, surat utang negara itu dibagi dua, obligasi negara dan juga surat perbendaharaan negara. Kalau surat perbendaharaan negara itu tenornya di bawah 1 tahun, sementara yang obligasi negara itu di atas 1 tahun. Lalu juga obligasi negara dibagi dua juga berdasarkan mata uangnya, denominasinya. Ada yang dalam valuta asing, falas, kita punya dalam USD, Euro dan Japanese Yen, dan juga dalam rupiah. Ini adalah keluarga besar SBN, keluarga besar. Nah, dalam rupiah ini juga ada dua tipe, yang rate-nya variabel dan juga rate-nya fix. Ini adalah rate dari kuponnya, ada yang sifatnya variabel atau bisa berubah, atau yang fix tetap. Kalau yang untuk variabel yang bisa bergerak atau berubah itu ada seri VR reguler, dan juga untuk yang retail, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar juga, ada savings bond retail. Sementara untuk yang fixed rate, itu untuk yang retail kita punya namanya ORI, obligasi negara retail. Sementara untuk yang non-retail kita punya FR reguler dan zero coupon bonds. Oke. Surat utang negara retail ini hanya dijual kepada individu atau perorangan melalui mitra distribusi yang ditunjuk oleh pemerintah. Tapi itu hanya pada pasar perdana. Kalau di pasar sekunder, investor institusi boleh membeli. Oke, boleh dibantu. Next. Oke. Tadi kita udah ngomongin surat utang negara. Sebenarnya apa sih tujuan pemerintah menerbitkan surat utang negara? Tujuannya tadi kembali ke APBN, ya bagaimana kita membiayai defisit APBN. Kenapa? Karena nilai belanja lebih besar dibandingkan nilai pendapatan. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Kita butuh banyak pengeluaran untuk mengatasi dampaknya. Kita butuh banyak pengeluaran untuk bisa recovery untuk pemulihannya, sementara untuk pendapatannya mungkin kita belum bisa berharap banyak, karena semuanya masih dalam proses pemulihan. Yang pertama, yaitu membiayai defisit APBN. Lalu yang kedua itu, tujuannya untuk cash mismatch, bagaimana kita menutup kekurangan kas jangka pendek antara akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran. Ini seperti, kalau itu kita namanya treasury, bagaimana kita cash mismatch antara short term dengan long term kewajiban. Lalu juga untuk mengelola portofolio utang negara, kita bisa melakukan penerbitan surat utang negara. Misalnya kita mau debt switch. Ini berkaitan dengan memperbaiki struktur jatuh tempo atau portofolio. Lalu kedua, kita berbicara tentang manfaat. Apa sih manfaat dari surat utang negara ini? Untuk negara, untuk pemerintah, SUN ini adalah sebagai instrumen fiskal. Karena ini menjadi bagian dari APBN. Artinya apa? Ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk bisa memenuhi atau menarik dana untuk pembiayaan. Sementara untuk Bapak Ibu sekalian, ini bisa bermanfaat sebagai instrumen investasi. Untuk apa? Untuk tujuan investasi Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau ngomong soal perencanaan dan tujuan investasi akan dibahas lebih jelas lagi nanti oleh Pak Safir Sendro. Sementara juga ini juga bisa menjadi instrumen moneter bagi Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneternya. Dan juga ini juga bermanfaat sebagai acuan imbal hasil bagi penilaian harga instrumen keuangannya lainnya. Karena instrumen dari pemerintah ini, SUN ini kan dianggap sebagai risk free. Jadi kalau ada institusi atau pihak lain yang akan menerbitkan, biasanya mereka dalam proses pricing melihat berapa sih rate-nya kalau pemerintah risk free ini, lalu mereka menambahkan preminya, resikonya. Oke, next. Tadi kita udah ngomongin SUN, lalu mungkin ditanya, terus kenapa pemerintah nerbitin SUN retail? Kenapa harus ada yang khusus untuk investor retail?
ada beberapa tujuan di sini. Yang pertama, bagaimana untuk memperluas basis investor di dalam negeri. Makin banyak investornya, itu lebih baik juga. Lalu kedua, untuk menyediakan alternatif instrumen. Jadi bagi Bapak Ibu sebagai investor, tentunya ketika ada Sun Retail ini punya alternatif, di mana saya akan menempatkan dana saya untuk berinvestasi. Lalu juga mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Karena kalau investornya atau pembeli dari Sun ini dari pasar domestik, sehingga gejolak itu tidak terlalu terasa apabila porsi mayoritasnya itu masih dari investor luar negeri. Kalau orang dalam negeri biasanya tidak terlalu cepat bereaksi terhadap gejolak pasar uang. Lalu juga ini membangun habitual investasi, yaitu mendukung terwujudnya masyarakat yang berorientasi pada investasi jangka menengah dan panjang. Dan yang terakhir, mewujudkan cita-cita kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Jadi pembangunannya dibiayai oleh penduduk sendiri, tidak lagi dibiayai oleh atau bergantung pada pihak luar negeri yang asing. Oke, next. Oke, know what you own and know why you own it. Do your homework before making a decision. Di sini kita masuk ke instrumen. Bagaimana Bapak Ibu sebelum membeli investasi, sebelum masuk ke investasi tentunya harus tahu produk yang menjadi alat investasi, instrumen investasi Bapak Ibu. Apa itu ORI? Next. ORI. Banyak yang menyangka bahwa ORI itu adalah obligasi retail Indonesia. Bapak Ibu, ORI itu panjangannya adalah obligasi negara retail. Jadi mungkin banyak yang mungkin, oh ternyata saya salah ya. Jadi ORI itu adalah obligasi negara retail. Ini adalah instrumen surat utang negara yang diperuntukkan bagi investor individu untuk retail. Warga negara Indonesia yang sudah punya KTP dan NIK-nya terdaftar, dan itu di pasar perdana saja. Jadi kalau di pasar perdana memang khusus untuk individu, investor individu WNI. Sementara kalau untuk di pasar sekunder, pasar sesudah perdana sudah masuk penawaran itu bisa dibeli oleh investor institusional. Lalu kenapa namanya ORI 19? Karena ini adalah seri ORI ke-19 yang diterbitkan oleh pemerintah. Sebelumnya ORI 18 akhir tahun lalu kita terbitkan, ini di bulan Januari kita menerbitkan ORI 19. ORI 19 ini memiliki karakteristik yaitu tradable, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder antara investor domestik, dan juga tingkat kuponnya itu bersifat tetap atau fix. Mungkin tadi Bapak Ibu ingat bahwa di penjelasan sebelumnya dia punya saudara yang namanya SBR. Kalau SBR itu kuponnya bersifat floating with floor, jadi bisa bergerak dengan batas minimum. Oke, boleh next. Kita akan mendalami tentang ORI ini, kita akan melihat strukturnya. Struktur ORI 19. Siapa sih penerbitnya? Penerbitnya ya pemerintah Republik Indonesia. Lalu serinya ORI 019. Ini masa penawarannya 25 Januari sampai 18 Februari 2021. Jadi masih ada waktu bagi Bapak Ibu untuk bisa membeli dalam masa penawaran ini. Bentuknya tanpa warkat dan dapat diperdagangkan. Tanggal penetapannya nanti 22 Februari dan tanggal settlement-nya itu tanggal 24 Februari. Itu ketika nanti Bapak Ibu akan menerima konfirmasi kepemilikan. Lalu jatuh temponya kapan? Jatuh temponya adalah 15 Februari 2024. Pada tanggal inilah Bapak Ibu akan menerima pokok dari ORI yang Bapak Ibu beli. Lalu nilainya berapa per unit? Nilai nominal per unitnya itu ada 1 juta. Jadi memang sangat terjangkau. Minimum pemesanan juga 1 juta. Jadi kalau membeli dalam kelipatan 1 juta. Maksimum pesanannya adalah 3 miliar rupiah. Jadi kalau Bapak Ibu punya dana mencapai 3 miliar bisa digunakan semuanya, tapi tidak bisa lebih dari itu. Kustodiannya adalah sub-registry, dan mitra distribusinya, nanti ada penjelasan belakang, ada mitra pemerintah dalam melakukan penjualan terdiri dari bank umum, perusahaan efek khusus, dan perusahaan fintech. Boleh next? Oke, sudah dijelaskan tadi jenis kuponnya, tingkat bunga tetap. Jadi, kuponnya ini sama dari awal sampai nanti jatuh tempo, tetap sama, yaitu 5,57% per tahun. Lalu ini ada yang namanya minimum holding period. Artinya apa? Bapak Ibu baru bisa dapat memindah bukukan atau juga berpindah kepemilikan ORI ini setelah tanggal 15 April 2021.
atau itulah tanggal pembayaran kupon pertama. Lalu jumlah kupon pertama yang diterima per unitnya adalah 7.792. Ini long kupon. Apa maksudnya long kupon? Long kupon itu berarti periode bunganya melebihi 1 bulan. Jadi jumlah harinya lebih dari 30 hari. Itulah kenapa untuk kupon pertama itu per unitnya 7.792. Sementara sesudah itu, jumlah kupon per bulannya adalah 4.642 per unit. Lalu kapan kupon ini dibayarkan? Kupon ini dibayarkan tanggal 15 setiap bulannya. Lalu siapa yang membayar? Agen pembayar kupon dan pokok adalah Bank Indonesia. Jadi Bapak Ibu pada tanggal 15 bisa menunggu nanti kuponnya akan masuk ke rekening dana Bapak Ibu sekalian. Oke, boleh next, Mas. Oke, kita sering mendengar bahwa instrumen yang low risk itu low return, high risk high return, low risk low return. Di sini berikutnya kita akan belajar apakah ini benar, lalu bagaimana dengan ORI. Next. Oke, kita belajar katanya low risk, kita belajar risknya dulu. Risiko berinvestasi dalam ORI ini ada 3. Pertama, risiko gagal bayar. Artinya apa? Ini terjadi apabila penerbit atau issuer atau pemerintah Indonesia dalam hal ini tidak tepat janji atau gagal untuk bisa membayarkan bunga dan pokok pada tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu mungkin nerimanya terlambat atau tidak menerima sama sekali. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa ORI ini bebas risiko gagal bayar. Kenapa? Karena pembayarannya dijamin oleh Undang-Undang Surat Negara dan juga Undang-Undang APBN setiap tahunnya. Jadi dipastikan bahwa pemerintah sudah mengalokasikan dananya dan itu dilihat di Undang-Undang dasarnya sehingga ORI bisa dikatakan bebas risiko gagal bayar. Lalu risiko kedua, namanya ini risiko pasar. Apa sih risiko pasar? Jadi risiko pasar ini berkaitan dengan potensi kerugian kalau Bapak Ibu itu melakukan penjualan di pasar sekunder. Kenapa? Karena harga ORI sama seperti instrumen keuangan yang lainnya menyesuaikan dengan kondisi pasar, menyesuaikan dengan kinerja pasar. Kita juga melihat di situ kan tentu ada faktor perubahan suku bunga, fundamental ekonomi, lalu juga kayak politik yang juga bisa berpengaruh pada kinerja pasar. Jadi mungkin saja bahwa Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu mau melakukan penjualan di pasar sekunder, harganya di bawah 100. Misalnya Bapak Ibu beli harga 100, bisa saja harganya 95. Dan itu ada potensi capital loss. Tapi Bapak Ibu juga tentunya ingat bahwa ini juga ada potensi capital gain. Saat Bapak Ibu mau melakukan penjualan atau mau mencairkan itu, bisa saja harganya di atas 100 atau 105. Jadi memang melekat ke risiko pasarnya. Secara data, secara historis sejauh ini dapat kami sampaikan bahwa ORI dijual pada harga premium. Jadi Bapak Ibu tenang. Terus gimana kalau nantinya ternyata harganya di bawah 100? Kalau begitu, biasanya kami sarankan bahwa apabila tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak, Bapak Ibu tahan saja sampai maturity, sampai jatuh tempo, karena nilainya akan kembali ke 100. Resiko yang ketiga, resiko likuiditas. Apa itu resiko likuiditas? Yaitu ketika Bapak Ibu ingin mencairkan, kan ada kebutuhan dana, atau orang bilangnya BU, mungkin ada butuh dana, tapi nggak ada yang mau beli. Berarti nggak liquid, nggak cepat untuk mengkonvert menjadi cash. Nah, Bapak Ibu tenang saja, karena untuk ORI ini, para mitra distribusi berkewajiban membantu penjualan ORI di pasar sekunder. Jadi memang banyak yang mau, sehingga mudah untuk dicairkan. Apalagi nanti akan dijelaskan di belakang, bahwa ORI ini peminatnya banyak. Harganya pada premium di atas harga par. Sehingga risiko likuiditas ini menjadi sangat, bisa dikatakan sangat kecil juga. Nah, dari 3 risiko ini, bisa kita simpulkan bahwa risiko berinvestasi di ORI ini adalah low risk. Oke, next. Kita masuk ke keuntungan, return. Apa sih keuntungan berinvestasi di ORI 19? Ada beberapa. Yang pertama, ORI 19 ini aman. Kenapa? Karena kupon dan pokok dijamin oleh undang-undang. Jadi Bapak Ibu, di tengah keadaan yang penuh ketidakpastian, tentunya memberikan kenyamanan tersendiri bagi para investor ketika instrumen investasinya itu sesuatu yang aman. Apalagi di luar sana banyak investasi bodong, penipuan, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar. Bahkan kami pernah survei kepada investor, Sun Retail, disampaikan bahwa kenapa mereka membeli, karena mereka prioritas pertama adalah keamanannya ini.
Ini adalah keuntungan pertama. Yang kedua, yaitu menguntungkan. Kenapa? Pertama, ada kepastian. Kupon ORI tetap fix dibayar setiap bulan. Jadi misalnya Bapak Ibu melakukan perencanaan atau melakukan penghitungan, ke depannya itu bisa dilihat, bisa dihitung dari sekarang. Karena ada kepastian pada tanggal 15 akan menerima kupon senilai segini. Ada kepastian dan return-nya juga itu relatif tinggi dibandingkan dengan yang lain, instrumen yang dengan profil risiko yang sama. Lalu menguntungkannya juga kenapa? Karena dapat diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga ada potensi capital gain. Dengan capital gain ini, Bapak Ibu bisa menjual dan juga mendapatkan keuntungan. Lalu ketiga, apa itu keuntungannya secara umum? Yaitu mudah diakses. Pembelian bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, karena sistemnya sudah online. Yang keempat, terjangkau. Jadi Bapak Ibu hanya dengan 1 juta dan kelipatannya Bapak Ibu sudah bisa mulai berinvestasi. Untuk anak muda ini menjadi sesuatu yang dapat dipertimbangkan karena nggak butuh dana gede-gede banget untuk bisa mulai investasi di ORI. Dan juga ya ini aman untuk anak muda untuk mulai berinvestasi. Lalu yang kelima, keuntungannya apa? Yaitu ini mendukung APBN, mendukung negara, turut serta mendukung pembiayaan APBN. Jadi return-nya itu bukan hanya untuk Bapak Ibu investor sekalian, tapi penggunaan dari ORI ini nantinya oleh pemerintah ini bermanfaat untuk banyak orang. Jadi Bapak Ibu ketika membeli instrumen ini, teman-teman sekalian itu sudah ikut berkontribusi. Kita harus berbangga ketika kita bisa berkontribusi dalam penanganan dan pemulihan dampak COVID-19. Jadi kayak keuntungannya menyenangkan, kontribusinya tentunya membanggakan. Oke, next. Ini kupon bersih ORI 019, sudah disampaikan tadi, bahwa untuk setiap unitnya, kupon yang Bapak Ibu terima, antara rekan itu 4.600 per unit, lalu juga akan dikenakan pungut pajak sebesar 15%, sehingga untuk setiap unit, kupon bersihnya per bulan 3.945. Jadi kalau Bapak Ibu berinvestasi sebanyak 100 juta, maka kupon bersih per bulannya ada di kisaran 394.000. Ini sangat layak untuk dipertimbangkan untuk dibeli dengan kondisi saat ini. Oke, next. Kita masih berbicara soal return. Ini adalah pergerakan harga ORI di pasar sekunder. Kami memberikan data bahwa untuk ORI-ORI seri sebelumnya harganya itu di atas par, di atas 100. Jadi ini menunjukkan bahwa harga ORI ini at premium. Jadi ada keuntungan untuk capital gain. Bapak Ibu dapat melihat juga referensi harganya itu ada di website Bursa Efek Indonesia atau di IBBA atau di koran. Dan juga diingat kembali bahwa transaksi ini over the counter ya, OTC. Jadi harga yang terjadi memang kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oke, next. Tadi saya sudah diingatkan katanya waktunya tinggal 10 menit. Kupon ORI 019 ini juga lebih menarik. Kenapa? Kami tidak membandingkan dengan instrumen yang lain. Kami justru membandingkan juga dengan instrumen sendiri. Yaitu bahwa pemerintah tadi juga menerbitkan SUN seri lain untuk investor institusional, investor umum. Nah, Bapak Ibu, kalau dibandingkan dengan seri-seri yang lain dengan jangka waktu yang sama, tenor yang sama, sama-sama 3 tahun, kupon ORI ini lebih tinggi. Jadi 5,57 dibanding 5,06. Bahkan untuk dibandingkan dengan yang tenornya 5 tahun pun masih lebih tinggi. Ini kenapa kami berani menyatakan bahwa kupon ORI 019 ini, ORI 19 ini lebih menarik. Oke, next. Ini juga menunjukkan kepemilikan ORI di pasar sekunder. Apa yang mau kami perlihatkan di sini? Kami menunjukkan bahwa di pasar sekunder ini ORI sangat diminati oleh investor non retail atau investor institusi. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau seandainya ada risiko likuiditas disampaikan tadi, karena banyak yang berminat, karena kuponnya menarik, atraktif, sehingga banyak yang siap atau yang mau untuk membelinya. Oke, next. So, tadi kalau ada yang ngomong low risk, low return, maka untuk ORI ini bisa dikatakan low risk dengan good return, karena returnnya atraktif dan menarik, bukannya low lagi. Oke, next. Kita udah bicara tentang instrumennya, lalu pertanyaan berikutnya tentunya adalah how, bagaimana cara pembelian ORI 19 ini. Pembeliannya itu sangat mudah, Bapak Ibu sekalian, karena mungkin kalau, apalagi generasi sekarang sudah terbiasa dengan transaksi online, pembelian online.
misalnya belanja online, maka langkah-langkahnya akan sama. Tahapan pertama adalah registrasi. Untuk registrasi, Bapak Ibu dan rekan sekalian itu butuh SID, rekening surat berharga, dan rekening dana. SID ini adalah identification atau ID Bapak Ibu dan rekan sekalian dalam melakukan investasi. Rekening surat berharga adalah rekening tempat pencatatan surat berharganya, rekening tempat pencatatan orinya. Rekening dana adalah rekening di mana kupon dan pokok dari ori ini akan dibayarkan atau akan dikirimkan ke tujuan itu. Lalu Bapak Ibu kalau nanya, terus kalau saya belum punya bagaimana? Dalam proses registrasi ini, para mitra distribusi akan membantu kalau Bapak Ibu belum punya. Dan ini registrasi hanya perlu dilakukan sekali saja di awal. Sesudah Bapak Ibu terdaftar atau terregistrasi sebagai calon investor dari Sun Retail, setiap periode penawaran Bapak Ibu dapat melakukan pembelian. Lalu proses berikutnya adalah misalnya sekarang dalam masa penawaran, Bapak Ibu melihat bahwa dalam masa penawaran Bapak Ibu juga melakukan pemesanan, sudah bisa dilakukan pemesanan. Bapak Ibu melakukan pemesanan seperti biasa, seperti belanja online juga, lalu terverifikasi ordernya, lalu Bapak Ibu akan menerima namanya billing code, tujuan pembayaran. Sesudah menerima billing code, tentunya kita melakukan pembayaran. Pembayarannya bisa dengan banyak cara, bisa dengan ATM, internet banking, atau online banking, atau juga Bapak Ibu yang mau lebih nyaman langsung ke bank untuk melakukan pembayaran juga bisa. Ada banyak channel pembayaran, sangat dimudahkan. Lalu sudah melakukan bayaran, akan menerima NTPN dan juga notifikasi completed order. Sesudah order, sesudah bayar, berikutnya tinggal menunggu konfirmasi. Ketika settlement atau sesudah tanggal settlement, bukti konfirmasi kepemilikan akan disampaikan kepada Bapak Ibu. Itu mengkonfirmasi bahwa Bapak Ibu memiliki ORI sebagai investor dari ORI 019. Boleh next? Ini penjelasan yang tadi, 3 hal yang harus dimiliki pada saat proses registrasi, yaitu SID, rekening surat berharga, dan rekening dana. Dalam proses pembuatannya, kalau Bapak Ibu belum punya, nanti akan dibantu oleh mitra distribusi, akan dibantu oleh tanam duit. Next. Ini adalah daftar mitra distribusi yang membantu dalam proses penjualan. Ada 26 terdiri dari 16 bank, 4 perusahaan efek, 3 perusahaan fintech peer-to-peer lending, dan 3 perusahaan efek khusus. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada tanam duit. Saya tahu nanti tanam duit dari teman-teman dari tanam duit akan memperkenalkan atau memperlihatkan bagaimana cara dan kenapa Bapak Ibu harus membeli di tanam duit. Oke, next. Ini adalah kanal pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui banyak cara, banyak channel, teller, ATM, internet banking, mobile banking, atau bank, pos, lembaga persepsi. Ini adalah lembaga yang ditunjuk untuk pembayaran atau kepada pemerintah. Boleh next lagi? Sudah berbicara membayar, ini adalah mekanisme secara umum transaksi ORI di pasar sekunder. Ketika Bapak Ibu sudah memiliki ORI dan ingin menjual atau memperjualbelikan di pasar sekunder, caranya bagaimana? Ya, Bapak Ibu menghubungi mitra distribusi dan akan dibantu. Jadi juga perlu diingat bahwa perdagangan ORI ini sebagaimana instrumen obligasi dilakukan di luar bursa atau over the counter. Ya, kalau Bapak Ibu bermaksud untuk memperdagangkan, sebelum jatuh tempo dapat menghubungi MIDIS di mana investor pertama kali membeli ORI. Dan kalau ingin membeli ORI di pasar sekunder, dapat menghubungi bank atau perusahaan sekuritas yang melayani pembelian SBN. Oke, next. Ya, demikian pemaparan singkat dari saya. Semoga dapat dimengerti. Nanti juga kalau ada pertanyaan dapat disampaikan. Mungkin demikian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you banyak Pak Renaldo untuk materinya. Ini menarik banget ya buat saya, dan saya yakin teman-teman teman duit ini jadi makin paham nih terkait ORI 19. Oke teman duit, kalau masih ada pertanyaan silakan dicatat dulu karena nanti kita akan menanyakannya di akhir sesi. Sekarang kita akan lanjutkan dulu ke pembicara kedua kita seputar tentang pemanfaatan ORI 19 dan tips dari pakar perencanaan keuangan yang sudah kita tunggu-tunggu dari tadi. Penting banget untuk kita semua, karena investasi tanpa perencanaan ini sama aja kayak kehilangan arah gitu ya. Nah, pembicara kita malam ini yang sudah kita kenal semua, yaitu adalah Bapak Safir Senduk, yang merupakan perencanaan keuangan independen pertama di Indonesia.
Ia memiliki beberapa podcast di iTunes maupun Spotify, dan hingga kini telah menulis 10 judul buku, di mana salah satu judul bukunya adalah Siapa Bilang Jadi Karyawan Nggak Kaya. Oke, nggak usah nunggu kelamaan, kita akan langsung menyapa Pak Safir Senduk dulu ya. Oke, selamat malam Pak Safir. Selamat malam Mas Alvin, selamat malam Mas Aldo. Malam Pak Safir. Oke, wah Pak Safir udah siap banget ini kayaknya ya buat materinya. Oke, tanpa berlebih lama lagi, saya akan memberikan waktu dan tempat untuk Pak Safir. Silahkan. Terima kasih Mas Alvin, terima kasih Mas Aldo. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak di antara Anda yang heran kenapa saya pakai kacamata hitam, karena sesungguhnya saya silau melihat masa depan investasi bersama Ori 19. Kita berikan tepuk tangan buat Mas Aldo. Luar biasa sekali. Dan Mas Aldo, satu hal yang saya senangi dari Anda waktu Anda tadi presentasi adalah suara Anda luar biasa enak sekali didengar ya. Saya kepingin bisa punya suara seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekali lagi selamat malam. Nah, Bapak Ibu, saya yakin semua dari Anda kalau ditanya apakah kita punya kesan-kesan terhadap tahun-tahun yang sudah pernah kita lalui dalam hidup kita? Oh, pasti punya dong Pak Safir. Sebagai contoh misalnya, kalau saya ditanya, Pak Safir, apa sih tahun-tahun yang paling berkesan dalam hidup Anda, Pak Safir? Saya selalu bilang bahwa salah satu tahun yang paling berkesan buat saya adalah tahun 89 ketika saya pertama kali masuk SMA. Tahun 92 pertama kali saya masuk kuliah, 98 lah tahun reformasi. Itu luar biasa. Setiap tahun ada kesan-kesannya di saya. Kemudian tahun 2001 saya menikah gitu ya, kemudian tahun 2011 saya menikah lagi, itu kayak kedua kalinya Bapak Ibu, dan setiap tahun selalu ada hal-hal berkesan buat saya. Dan kalau ditanya tahun-tahun yang berkesan, saya yakin semua dari kita itu pasti punya satu kesan yang sama pada tahun 2000 atau tentang tahun 2020 lalu. Apa itu kesannya? Bahwa tahun 2020 lalu adalah tahun pandemi. Semua dari Anda setuju sama saya, dan banyak di antara kita punya kesan yang sama. Banyak di antara kita tahun 2019 kita udah bilang prepare yourself guys, karena tahun 2020 ada banyak sekali tanggal merah, beli tiket dari sekarang dan lain sebagainya. Akhirnya tahun 2020 zong semua. Kenapa? Karena ada pandemi. Tapi yang menarik adalah bahwa 3 bulan belakangan, 3 bulan terakhir di tahun 2020, pandemi ini ditambah dengan kata-kata resesi, dan pada awal 2020 ini kita masih berada pada masa resesi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau saya mau berinvestasi, kemana enaknya saya bisa berinvestasi, dan apakah Ori tadi Mas Safi yang diceritakan oleh Mas Renaldo Gideon itu cocok untuk bisa kita lakukan di masa resesi seperti sekarang. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita akan ngobrol sedikit tentang apa itu resesi dan investasi apa yang bisa Anda lakukan selama masa resesi ini. Dan sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, ini pesan-pesan saya buat Anda. Pesan saya buat Anda adalah yang pertama Bapak Ibu, kalau Anda punya kertas, Anda ambil segera kertas Anda ambil pulpen Anda, karena slide hari ini, slide malam hari ini itu tidak akan dikirimkan kepada Anda Bapak Ibu. Itu yang pertama ya, karena saya tahu banyak di antara Anda yang punya kebiasaan kalau datang ke Zoom yang ditanya selalu awal, selalu nanya, slide-nya akan dikirim nggak? Begitu Anda bilang, yes dikirim, Anda nggak ikutin seminar ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Anda ambil kertas, Anda ambil pulpen, karena materi ini tidak akan dikirimkan kepada Anda Bapak Ibu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebelum saya lanjutkan, saya ingin Anda di kolom chat yang ada di Zoom Anda ketik sekarang juga, tanam duit. Anda ketik sekarang juga, tanam duit. Kalau Anda tidak ketik, saya tidak akan lanjutkan Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Oh, sudah ketik belum? Sudah ketik, tanam duit. Ingat, tanam duit, silakan ketik di kolom chat di Zoom Anda. Nah Bapak Ibu, mari kita mulai. Mari kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan nama resesi. Nah Bapak Ibu, pada intinya Bapak Ibu, ekonomi sebuah negara itu diukur dengan sebuah satuan namanya produk domestik bruto. Jadi ekonomi sebuah negara itu diukur dengan sebuah satuan namanya itu produk domestik bruto. Nah PDB. Nah PDB ini kalau bahasa Inggrisnya itu dikenal dengan istilah GDP atau Gross Domestic Product. GDP atau Gross Domestic Product. Secara simpel saja, PDB atau GDP ini secara simpel saja adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan sebuah bangsa pada satu periode tertentu. Sebagai contoh, misalnya Anda punya restoran, kemudian setiap kali Anda memproduksi makanan untuk dijual, maka harganya akan diambil, harga makanan itu akan diambil dan dimasukkan ke dalam PDB. Anda punya toko furniture, setiap kali Anda memproduksi meja, kursi, dan lain sebagainya, harganya akan diambil dan dimasukkan ke dalam angka PDB. Jadi sekali lagi, nah yang menarik adalah
semua barang dan jasa yang ada di satu negara itu akan dikumpulkan dan ditotal dan dinamakan namanya PDB atau Produk Domestik Bruto atau GDP. Nah, yang menarik juga Bapak Ibu bahwa GDP itu bisa diukur dengan satuan setahun, 6 bulanan, 3 bulanan, sebulanan, bahkan bisa mingguan. Jadi sebetulnya ada teknik-tekniknya bagaimana cara mengukur PDB atau GDP yang tidak akan kita bicarakan di sini karena akan terlalu pendek waktunya. Tetapi salah satu yang menentukan besaran angka PDB atau GDP setiap tahunnya, salah satunya adalah jumlah uang yang beredar. Secara simpel saja, makin banyak uang beredar di masyarakat, maka biasanya akan membuat PDB punya kecenderungan tinggi. Kenapa? Karena biasanya kalau uang beredar itu banyak, maka Anda akan bersemangat bikin sesuatu, buka bisnis dan lain sebagainya. Saya kasih contoh, apa yang Anda lakukan kalau Anda tahu tetangga Anda punya uang? Anda akan buka bisnis, bikin kopi lah, Anda akan jual makanan ini, makanan itu. Kenapa? Supaya apa? Supaya uang yang ada di dompet tetangga Anda mengalir masuk ke rumah Anda gitu ya. Karena Anda tahu orang punya uang gitu ya. Tetapi yang menarik juga Bapak Ibu, sebaliknya kalau Anda tahu bahwa orang di sekitar Anda itu tidak punya uang atau uangnya sedikit, atau tidak punya uang, maka biasanya Anda akan malas memproduksi sesuatu. Kenapa? Percuma Pak Safir, orang di sekitar saya pada nggak punya duit, bokek semuanya. Anda malas memproduksi sesuatu, Anda malas berbisnis. Sehingga yang terjadi kecenderungannya adalah ketika Anda malas berbisnis, GDP cenderung turun. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, salah satu, saya hanya nggak bilang satu-satu, tapi salah satu yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka PDB atau GDP adalah jumlah uang beredar di masyarakat, di mana biasanya makin banyak uang beredar, biasanya kecenderungan GDP akan tinggi, PDB akan tinggi. Sebaliknya kalau uang beredar sedikit, maka ada kecenderungan PDB akan turun. Walaupun selain uang beredar ada juga pengaruh dari yang lain-lainnya, tapi salah satunya adalah uang beredar. Nah, jadinya Bapak Ibu, karena uang beredar ini bisa naik turun, maka angka PDB juga bisa naik turun seperti contoh yang ada di grafik yang ada di depan Anda, Bapak Ibu. Jadi angka PDB bisa naik, tahun depan turun, tahun depan naik, dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya PDB itu kita tarik garis kuning pada puncak batang PDB itu, dia akan membentuk garis kurang lebih seperti ini. Dan biasanya Bapak Ibu, naik turunnya angka PDB di semua negara di seluruh dunia kecenderungannya hampir sama atau sama. Yaitu apa? Biasanya angka PDB itu naik turunnya sudah bisa kelihatan, dan naik turunnya angka PDB itu akan membentuk sebuah siklus namanya siklus ekonomi. Jadi saya ulang lagi, naik turunnya angka PDB di setiap negara umumnya kecenderungannya sama, di mana naik turunnya itu akan membentuk sebuah siklus namanya siklus ekonomi, di mana satu siklus itu ditandai dengan angka PDB di sini, kemudian kembali lagi kepada angka yang sama. Nah, di mana satu siklus ekonomi biasanya terdiri dari 4 masa. Bapak Ibu, mari kita lihat gambar yang ada di depan Anda. Oke, jadi yang pertama adalah ketika PDB sebuah negara itu mulai tinggi, itu dia disebut memasuki masa namanya masa ekspansi. Apa itu masa ekspansi? Jadi biasanya nih Bapak Ibu, suku bunga perbankan lagi rendah. Karena suku bunga rendah, orang males taruh uang di bank. Males, bunga deposito kecil segala macam. Naruh uang di tabungan, males, kecil segala macam. Mendingan saya taruh di luar deh, bukan di bank. Tapi karena suku bunganya rendah, orang semangat pinjem uang ke bank. Sehingga apa yang terjadi? Uang akan keluar dari sistem perbankan dan beredar di masyarakat. Sehingga masyarakat akan bikin bisnis dan lain sebagainya. Sehingga PDB akan tinggi dan disebut negara itu memasuki masa namanya masa ekspansi. Kemudian apa yang terjadi? Lama-lama suku bunga makin turun lagi. Ketika suku bunga turun lagi, orang makin malas nyimpan uang di bank, tapi makin semangat naruh uang, pinjem uang di bank. Untuk apa? Untuk buka bisnis, untuk konsumsi segala macam, sehingga angka PDB akan cenderung naik lagi. Dan ketika PDB cenderung naik lagi, dia disebut memasuki masa namanya masa puncak atau peak. Nah, cuma ada ancamannya Bapak Ibu. Ketika sebuah negara memasuki masa ekonomi puncak atau GDP yang tinggi, ada ancaman. Nah, ancamannya apa? Inflasi. Sekarang bayangkan kalau Anda adalah pedagang, Anda tahu orang di sekitar Anda punya uang, maka cepat atau lambat sebagai pedagang, Anda pasti pelan-pelan akan naikin harga barang Anda. Betul nggak? Ngaku sama saya, ya kan? Kenapa? Karena nggak apa-apa Pak Safir, nggak apa-apa, naikin aja harga barang kita, toh orang pasti beli. Sehingga pelan-pelan karena ekonomi makmur, lama-lama harga barang dinaikkan oleh pedagang, sehingga terjadilah inflasi. Negara nggak mau seperti itu. Apa yang dilakukan oleh negara? Oke, kita akan tahan inflasi. Bagaimana caranya? Caranya adalah pelan-pelan uang
uang di masyarakat ditarik lagi ke sistem perbankan. Gimana caranya? Salah satunya lewat suku bunga. Begitu suku bunga naik, orang mulai semangat taruh uang lagi yuk di bank, suku bunga deposito mulai naik lagi. Kemudian tapi orang mulai males pinjam uang di bank. Kenapa? Suku bunga kredit naik lagi. Sehingga lama-lama uang di masyarakat akan masuk ke perbankan, sehingga PDB akan turun lagi. Dan ketika PDB itu turun selama 2 kuartal berturut-turut, Bapak Ibu, kuartal diambil dari kata quarter, yaitu seperempat, jadi seperempatnya setahun adalah 3 bulan. Jadi kalau PDB itu turun selama 2 kuartal berturut-turut, masa itu disebut masuki masa namanya resesi. Jadi sekarang Bapak Ibu kita mengalami masa resesi di mana PDB kita itu turun selama 2 kuartal berturut-turut, dan kemudian nanti ketika suku bunga akan naik lagi, maka kita disebut memasuki masa dasar true. Kemudian ketika nanti akan balik lagi, akan masuk masa ekspansi, dan selesailah satu siklus Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu selamat, sekarang Anda sudah tahu apa artinya resesi, Anda sudah punya gambaran apa itu resesi, tapi kita belum bicara tentang investasi apa yang cocok buat Anda. Mari kita lihat Bapak Ibu, tunggu sekarang gini. Tunggu, Pak Safir tadi bilang resesi terjadi umumnya karena uang masuk lagi ke sistem perbankan dan terjadi resesi. Dan ketika uang masuk ke sistem perbankan terjadi kenapa? Karena suku bunga meningkat. Tapi setahu saya Pak Safir, kok kayaknya sekarang ini suku bunga kita kok lebih rendah ya dibanding 2-3 tahun lalu. Tadi Pak Safir bilang kalau resesi biasanya terjadi karena suku bunga tinggi, negara atau bank sentral narik lagi uang di masyarakat dengan suku bunga tinggi. Tapi kok kayaknya sekarang suku bunga kita lebih rendah dibanding 2-3 tahun lalu, tapi kenapa sekarang kita resesi? Nah, tahun 2020 dan 2021 resesi kali ini itu beda Bapak Ibu. Resesi kali ini bukan terjadi karena uang beredar itu sedikit, no. Justru uang beredar tetap oke, tetap resesi yang terjadi kali ini terjadi karena apa yang namanya pandemi. Pandemi membuat banyak sektor itu tidak jalan, ya, banyak orang tidak melakukan traveling, banyak sektor transportasi nggak bisa maksimal, segala macam, sehingga apa? Sehingga PDB tetap rendah walaupun uang beredar banyak. Jadi resesi kali ini Bapak Ibu terjadi bukan karena uang beredar sedikit, uang beredar tetap banyak, tapi terjadi karena pandemi. Selamat, sekarang Anda sudah tahu apa itu resesi, apa itu pandemi. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau begitu Pak Safir, investasi apa yang cocok untuk bisa kita lakukan, dan apakah ori yang dibilang Pak Gideon tadi cocok buat saya? Mari kita lihat Bapak Ibu, mari kita lihat. Nah sekarang Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sama Anda sebelum kita lanjut, jangan lupa sedikit pesan sponsor Bapak Ibu, karena yang namanya seminar selalu harus ada pesan-pesan sponsor. Jangan lupa kalau Anda punya Twitter atau Instagram, jangan lupa Anda follow alamat berikut ini, Safir Senduk. Anda akan dapatkan tips keuangan dan jokes-jokes keuangan, ya. Dan jangan lupa Anda juga follow Instagram tanamduit.id, kalau saya nggak salah, tanamduit.id. Oke Bapak Ibu, mari kita lanjutkan, mari kita mulai Bapak Ibu. Pada intinya Bapak Ibu, hanya ada 2 macam produk investasi di dunia ini. Yuk kita lihat yuk. Pertama adalah, kalau Anda bisa melihat dari sudut wujudnya. Jadi ada investasi yang pakai barang, yang real asset, emas, properti, barang koleksi, dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda pegang ada barang itu real asset, tapi ada juga investasi yang paper, berupa paper, surat berharga, kayak deposito, reksadana, saham, dan lain sebagainya. Itu kalau investasi itu dilihat dari wujudnya. Tapi kali ini, malam hari ini, kita tidak akan melihat investasi dari sisi wujudnya, tapi dari sisi income yang mungkin bisa Anda dapatkan. Mari kita mulai Bapak Ibu. Dari sisi income yang bisa Anda dapatkan, Anda atau investasi itu terbagi menjadi 2. Jadi pertama adalah investasi yang memberikan keuntungan berupa pertumbuhan harga. Jadi harganya dia bisa naik. Contoh, Anda beli emas, harga emas 1 juta per gram. Kemudian setelah Anda beli, Anda bilang, ya Allah tolong naikkan harga emas saya jadi 1.100.000. Begitu naik, yes gitu ya. Atau Anda beli saham, ketika beli saham, kemudian setelah beli Anda bilang, ya Allah tolong naikkan harga saham. Tapi sebelum harga sahamnya naik, Anda screenshot dulu dan Anda masukin dulu di Instagram. Jadi itu banyak terjadi sekarang ya. Jadi itu sifatnya, itulah investasi pertumbuhan. Atau Anda beli rumah, kemudian setelah Anda beli rumah Anda harapkan harganya naik, itu disebut investasi pertumbuhan. Nah, cuma jangan salah Bapak Ibu, investasi pertumbuhan ini ada risiko. Risikonya apa? Dia nggak tumbuh positif, risikonya dia tumbuh negatif, itu risikonya. Nah, lawan dari investasi pertumbuhan adalah investasi yang memberikan keuntungan berupa pendapatan tetap atau fixed income. Contoh,
Anda punya uang, Anda taruh di deposito, depositonya memberikan bunga, maka bunganya adalah pendapatan tetap Anda, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di dalam bentuk tabel, kalau Anda punya kertas, Anda catat sekarang juga bagi kertas Anda menjadi 2 kolom, ada pendapatan tetap, ada pertumbuhan. Yuk kita pakai bahasa Inggris sedikit saja. Kalau pertumbuhan namanya growth income investment, kalau pendapatan tetap namanya fixed income investment. Kenapa kita harus pakai bahasa Inggris? Karena kadang-kadang Bapak Ibu, selain bahasa Inggris ini juga lazim digunakan dalam istilah-istilah di ilmu keuangan. Kadang-kadang mau tidak mau penggunaan bahasa Inggris adalah bahasa yang international yang membuat mungkin image-nya sedikit meningkat. Anda nggak percaya? Mari kita lihat. Kalau Anda datang ke coffee shop, Anda pesan black coffee dong, berapa harganya? 40.000 segelas. Baik, oke? Tapi sekarang bayangkan Anda datang ke warung, Anda bilang pesan kopi hitam dong, harganya jauh lebih rendah Bapak Ibu ya. Atau misalnya Riverside apartemen, Anda bandingkan dengan rusun pinggir kali Bapak Ibu ya. Atau misalnya sekarang kata-kata dulu saya ingat banget kalau kita beli makanan dibungkus, kita selalu bilang beli ketopraknya dong bungkus. Kalau sekarang beli ketopraknya dong take away. Penggunaan bahasa Inggris kadang-kadang membuat image sedikit berbeda Bapak Ibu ya. Mari kita lihat, sekarang kita akan bahas secara cepat saja contoh-contoh investasi pendapatan tetap dan contoh-contoh investasi pertumbuhan. Oke, baik, mari kita lihat. Ini dia, contoh investasi pendapatan tetap. Simple sekali, Anda punya uang, Anda bisa taruh di deposito. Nah, deposito ini sendiri Bapak Ibu ada 2 macam, ada deposito berjangka, ada sertifikat deposito, simple sekali. Kalau deposito berjangka itu pakai nama, sertifikat deposito itu nggak pakai nama. Jadi kalau misalnya Anda buka deposito, Anda dapat sertifikat depositonya dan sertifikatnya jatuh di jalan, kemudian saya yang ketemu sertifikat itu, saya bisa bawa sertifikat itu ke bank dan mencairkannya. Kenapa? Karena tidak pakai nama, my man. Ya, dia hanya sertifikat, nggak pakai nama. Tapi kalau deposito berjangka, dia pakai nama yang bisa mencairkan hanya Anda yang namanya tercantum di KTP di identitas diri Anda. Itulah deposito. Contoh pertama investasi yang memberikan pendapatan tetap. Apanya pendapatan tetap? Bunganya, yaitu bunga deposito. Pak Safir tunggu Pak. Kalau saya bank syariah, bagaimana? Sama, bagi hasil. Bagi hasilnya juga disebut pendapatan tetap. Tapi kan angkanya nggak sama. Nggak masalah. Yang penting tetap dapatnya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi deposito adalah contoh investasi pendapatan tetap yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu adalah bonds atau obligasi. Nah, secara simpel saja Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, siapa di antara Anda yang walaupun sudah sering dengar obligasi, tetapi belum pernah beli obligasi sama sekali dalam hidup Anda? Kalau Anda belum pernah beli obligasi sama sekali dalam hidup Anda, tolong ketik di kolom chat, tolong ketik saya belum pernah beli obligasi. Ketik aja, saya. Kalau Anda belum pernah beli obligasi sama sekali, walaupun Anda sudah sering dengar, tolong ketik di kolom chat sekarang juga bahwa Anda belum pernah beli obligasi, ketik aja saya. Silakan. Oke, selamat melihat. Mudah-mudahan bagian admin seperti dibom sekarang ya, dibom oleh chat yang banyak sekali. Oke, baik Bapak Ibu. Saya melihat kok ada banyak sekali yang belum pernah beli obligasi. Baik, kita akan bahas sebentar obligasi. Buat Anda yang belum mengerti apa itu obligasi, simpel sekali. Perhatikan baik-baik. Jadi obligasi adalah surat utang. Jadi kalau Anda membeli obligasi, itu Anda dianggap meminjamkan uang kepada pihak penerbit surat. Saya ulang lagi. Jadi obligasi adalah surat utang. Berarti kalau Anda beli obligasi, berarti Anda dianggap meminjamkan uang kepada pihak penerbit surat. Oleh pihak penerbit surat, uang Anda akan dipinjam dan dikembalikan setelah beberapa tahun lamanya dan jumlah tahunnya itu tercantum di obligasinya. Loh, terus saya sebagai yang punya uang, sebagai minjemin, untungnya apa dong? Ini dia. Selama uang tersebut belum dibalikin sama pihak peminjam, maka Anda akan dapat bunga setiap tahunnya. Anda akan dapat bunga setiap tahunnya. Terus dapat bunga. Sebagai contoh, misalnya saya kasih contoh sederhana saja. Misalnya ada sebuah obligasi. Obligasi itu nilainya 10 juta. Artinya kalau Anda mau beli, Anda harus bayar 10 juta. Itu berarti kalau Anda beli obligasi tersebut 10 juta, berarti Anda dianggap minjemin uang 10 juta kepada pihak penerbit surat atau penerbit obligasi. Sampai sini mudah-mudahan jelas. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, kita misalkan di obligasi itu tercantum jangka waktunya 10 tahun. Ini berarti Bapak Ibu, uang Anda yang 10 juta itu akan dipinjam selama 10 tahun. Dan kalau di obligasi itu tercantum kata-kata kupon,
8% per tahun, itu artinya selama 10 tahun, selama uangnya belum dikembalikan, Anda akan dapat 8% dari 10 juta setiap tahunnya. Sebelum dipotong pajak, Bapak Ibu ya, sebelum dipotong pajak, ini yang paling penting. Oke, tapi mungkin kita abaikan pajaknya supaya Anda gampang aja ngitungnya. Jadi sekali lagi, kalau obligasi 10 juta, berarti Anda bayar 10 juta, Anda pinjemin uang kepada pihak penerbit obligasi, jangka waktunya Anda akan dibalikin 10 tahun, ini cuma contoh saja, kemudian Anda akan dapat bunga 8% per tahun, which is di obligasi namanya bukan bunga. Pada obligasi, nama yang populer, istilah yang populer itu bukan bunga tetapi kupon. Kenapa? Karena zaman dulu waktu belum digital, bunga obligasi itu diterbitkan, ada sertifikat, ada kupon kecil-kecil yang bisa dipites dan ditukar ke bank. Sekarang sudah digital tapi istilahnya tetap dipertahankan, yaitu kupon. Jadi kalau Anda dengar istilah kupon obligasi, itu namanya bunga obligasi, Bapak Ibu ya. Sampai sini mudah-mudahan Anda jelas sekali ya. Nah, sekarang yang menarik Bapak Ibu adalah obligasi bisa diterbitkan oleh perusahaan swasta. Obligasi juga diterbitkan oleh perusahaan BUMN, berarti kalau Anda beli obligasi itu Anda minjemin uang ke perusahaan tersebut. Tetapi yang menarik juga Bapak Ibu bahwa obligasi juga diterbitkan oleh negara. Wow, obligasi diterbitkan oleh negara. Nah, salah satunya Bapak Ibu adalah obligasi diterbitkan oleh negara kita tercinta ini, namanya, dan mereka menyebutnya dengan nama SBN. Apa itu SBN? Ya, surat berharga negara. Jadi kalau Anda beli obligasi ini, Anda berarti dianggap meminjamkan uang kepada negara. Wow, keren sekali. Sekarang bayangkan Anda atau kita yang orang biasa-biasa ini pinjemin uang ke negara. Kapan lagi negara ngutang sama Anda? Coba, luar biasa sekali, betul nggak? Ya. Nah, tadi seperti yang dibilang Pak Aldo tadi, bagus banget. Jadi SBN ini ada dua macam Bapak Ibu ya, ada dua macam. Pertama adalah ada yang namanya SBN ini, ada yang namanya SUN. Bukan Sun Sing Sue, tapi itu lagu kesukaan saya Bapak Ibu ya. Surat utang negara ya. Itu pertama. Dan yang kedua adalah surat berharga negara yang sifatnya syariah, yaitu surat berharga syariah negara ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, kita ulang lagi. Jadi obligasi yang diterbitkan oleh negara itu namanya SBN. Nah, SBN ini ada dua. Pertama ada yang namanya SUN atau surat utang negara, ada juga yang namanya surat berharga syariah negara. Yuk kita bahas sedikit contoh-contohnya yuk ya. Pertama kalau kita bahas SUN, surat utang negara, contohnya ada yang namanya ORI ya. ORI ini yang menarik, tadi Pak Aldo sudah cerita contoh, ada ORI yang baru akan dikeluarkan, yaitu ORI 19 atau dia nyebutnya ORI 019. Banyak orang bertanya, kok pakai angka 0 sih? Ya karena rencananya kan sampai paling nggak 3 digit gitu loh, gitu ya. ORI nanti bisa saja ORI 200 gitu kan ya. Jadi tapi cara nyebutnya boleh lah, ORI 19. Oke, itu yang pertama adalah ORI. Pada ORI Bapak Ibu ini, pada ORI uang Anda dipinjam selama 3 tahun. Setelah 3 tahun uang Anda akan dikembalikan. Tapi selama uang Anda belum balik, Anda akan dapat bunga setiap tahunnya, bahkan tidak setiap tahun. Khusus pada ORI, bunga Anda akan dibayar sebulan sekali loh. Tapi Pak, itu kan bunga yang tercantum, bunganya bunga setahun apa sebulan? Bunga setahun dong, my friend. Setelah bunga setahun dibagi 12, dikurangi lagi pajak bunga 15%. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada ORI sekali lagi, uang Anda dipinjam selama 3 tahun. Tunggu Pak Safir, tunggu dulu Pak. Kalau dia jatuh tempo 3 tahun, tapi kalau saya 3 tahun itu saya bosen Pak, saya bisa nggak lepas ORI saya? Bisa. Jadi kalau ORI tersebut belum jatuh tempo, Anda bisa jual ORI tersebut ke orang lain, tapi tentu harus lewat perantara, dan biasanya Anda bisa melakukannya di agen penjual yang menjual ORI tersebut. Oke, terlalu panjang kalau kita bahas, waktunya singkat sekali. Kemudian SUN yang kedua Bapak Ibu, SUN yang kedua salah satunya adalah savings bond retail. Jadi pada savings bond retail ini dia adalah 2 tahun, kemudian bunganya dia bisa naik, bisa turun. Kita tidak akan bahas seperti itu, kita tidak akan bahas ke situ Bapak Ibu. Itu kita sudah cukup membahas SUN. Kemudian mari kita lihat surat berharga syariah negara. Kalau surat berharga syariah negara Bapak Ibu, ada yang namanya sukuk retail ya. Sukuk retail itu mirip seperti ORI, tapi bentuknya syariah Bapak Ibu ya, 3 tahun juga segala macam. Kemudian ada juga sukuk negara tabungan Bapak Ibu. Oke, kita wrap up sedikit. Jadi Bapak Ibu, pada obligasi Anda bisa beli obligasi tersebut di siapa? Di swasta, di perusahaan BUMN, tapi bisa juga di negara. Pada negara obligasi yang namanya surat berharga negara. Kemudian dia terbagi 2, ada SUN, ada SBSN.
pada SUN, surat utang negara, ORI termasuk di dalam SUN ini. Kemudian ada juga SBSN seperti sukuk retail yang mungkin saya yakin 1000% Anda sudah pernah dengar tentang SBSN. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nanti kita lihat apakah oke atau tidak buat Anda. Selanjutnya Bapak Ibu adalah investasi. Nah, obligasi tadi adalah contoh investasi yang memberikan pendapatan tetap. Jadi yang pertama deposito, yang kedua adalah pendapatan tetap. Yang ketiga Bapak Ibu, saham juga bisa kasih pendapatan tetap. Loh. Nggak salah Pak Safir, nggak salah. Kenapa? Karena kalau Anda beli saham, tapi Anda ngarepin dividennya, maka dividen itu menjadi pendapatan tetap Anda ya. Oke, jadi sekali lagi bukan diperjualbelikan, tapi Anda harapkan dividennya ya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu adalah investasi pendapatan tetap. Keempat adalah kalau Anda punya properti yang Anda sewakan, Anda punya rumah, Anda punya apartemen, Anda sewakan, maka uang sewanya adalah pendapatan tetap. Itulah investasi pendapatan tetap. Kita ulang sebentar secara cepat. Ada 4 investasi pendapatan tetap. Masih ingat? Ada deposito, bunganya pendapatan tetap ya, atau bagi hasilnya adalah pendapatan tetap kalau Anda di bank syariah. Kemudian ada obligasi, Bapak Ibu, obligasi juga ngasih pendapatan tetap. Kemudian ketiga adalah saham yang memberikan dividen, dia juga memberi pendapatan tetap dividennya. Dan yang keempat adalah properti yang disewakan, uang sewanya adalah pendapatan tetap. Nah, kita pindah ke kolom sebelah kanan Bapak Ibu, itu tadi adalah pendapatan tetap. Kita pindah ke kolom pertumbuhan. Oke, mari kita mulai. Yang pertama adalah real estate lagi. Loh, Pak Safir tadi real estate pendapatan tetap. Kalau pertumbuhan apanya real estate? Ya kalau ada jual kembali dia masuk pertumbuhan. Jadi kalau ada jual kembali dia masuk pertumbuhan. Jadi properti itu bisa dijual kembali, bisa disewakan. Itu properti ya, ini pertumbuhan ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu adalah saham. Loh Pak Safir tadi bilang saham yang memberikan dividen itu pendapatan tetap. Betul, tapi kalau Anda beli saham bukan ngarepin dividennya, tapi ada jual beli alias Anda beli murah harga mahal atau Anda trading, maka itu dia masuk di pertumbuhan ya. Oke, kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah ini yang ketiga. Yang ketiga adalah reksadana ya, ada reksadana. Nah, pada reksadana simpel sekali. Pada reksadana uang Anda itu akan dikelola di pihak ketiga. Nah, sekarang siapa di antara Anda yang sudah pernah dengar reksadana? Sudah sering dengar reksadana, tapi belum pernah beli reksadana? Ketik di kolom chat, Anda ketik saya. Saya belum pernah beli reksadana, atau ketik saja saya. Oke, saya akan ceritakan secara singkat saja seperti apa itu reksadana. Jadi reksadana adalah sebuah investasi di mana uang kita itu dikelola oleh pihak ketiga yang namanya manajer investasi atau asset management. Jadi perusahaannya ada embel-embel asset management. Tapi karena harus di bahasa Indonesia kan namanya manajer investasi, simple sekali. Kemudian kita taruh uang di dia akan taruh uangnya di saham lah, di deposito dan lain sebagainya. Kita tinggal dapat reportnya saja. Pada kenyataannya itu manajer investasi nggak nungguin Anda taruh uang dulu baru dia invest, enggak, tapi dibalik. Loh, maksudnya gimana? Jadi begini Bapak Ibu, keunggulan reksadana adalah Anda bisa melakukan diversifikasi. Diversifikasi itu dengan uang sedikit Anda masuk ke banyak produk. Contohnya begini ya, saya kasih tahu cara bekerja reksadana. Saya kasih tahu. Jadi perusahaan aset manajer investasi itu tidak menunggu Anda taruh uang dulu, tapi dia pakai dana namanya dana sponsor. Ya bisa dana dari owner lah dan lain sebagainya. Kita misalkan dana sponsor sebesar 1 triliun rupiah. Ini cuma contoh ya. Saya mau kasih tahu sama Anda cara bekerja reksadana. Khusus buat Anda yang belum tahu. Kalau Anda udah tahu, nggak apa-apa Anda simak lagi biar makin tahu. Saya kasih contoh. Misalnya perusahaan aset manajemen dia punya dana sponsor sebesar 1 triliun. Ini cuma contoh. Kemudian dana 1 triliun itu sama dia itu akan dibelikan berbagai macam produk investasi sampai uang 1 triliunnya habis buat investasi. Nah kita menamakannya portofolio. Jadi sebagai contoh misalnya dia masukin di deposito sekian, obligasi sekian, saham sekian, sehingga total 1 triliunnya habis. Oke. Nah setelah itu, setelah uang 1 triliunnya habis dibeliin portofolio investasi, 1T-nya ini akan dijual kepada masyarakat. Loh bagaimana cara ngejualnya? Biar gampang, cara menjualnya adalah dia bagi ke dalam pecahan-pecahan kecil yang disebut dengan nama unit penyertaan. Wow, kalau ini mas saya pernah dengar Pak Safir. Jadi sekali lagi portofolio 1T ini dia bagi ke dalam pecahan-pecahan kecil yang dinamakan unit penyertaan alias
UP, bukan up, tapi UP. Di mana satu UP-nya itu biasanya di awal itu dihargai seharga Rp1.000. Jadi sekarang bayangkan kalau portofolionya 1T, kemudian UP-nya harganya Rp1.000 per UP-nya, berarti didapat berapa UP anak-anak? Mudah sekali. 1T itu dibagi Rp1.000, itu menjadi berapa? Kita ulang lagi. Jadi portofolio 1T, unit penyertaannya ada Rp1.000 per UP, berarti didapat berapa total UP-nya? Mari kita lihat. Inilah ngomong itu tadi wajah saya Bapak Ibu. Mari kita lihat, ini dia ya. 1T Rp1.000 per UP-nya, berarti didapat berapa? 1 juta UP. Nah, 1 juta UP inilah yang dijual ke masyarakat. Maka orang tergantung uangnya berapa. Kalau 100.000 ya dia bagi aja berapa UP yang dia dapat. Kalau 1 juta berapa UP yang dia dapat dan seterusnya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau gitu kalau reksadana tuh untungnya dari mana? Anda harus berharap harga Rp1.000 per UP itu naik. Dia bisa naik, dia bisa turun Bapak Ibu. Sebagai contoh misalnya, tadi ingat portofolio tadi, dia beliin obligasi mungkin, dia belikan saham, dia belikan deposito segala macam. Nilai sahamnya besok naik dari 500 menjadi 600, sehingga portofolio yang 500 itu, yang saham tadi 500 naik menjadi 600 sekarang, sehingga total portofolionya menjadi 1,1 T. Karena portofolionya naik menjadi 1,1 T, tapi nilai jumlah UP-nya tetap sama, maka harga UP-nya yang naik. Dari Rp1.000 menjadi Rp1.100 per UP, sehingga Anda untung dari 1.000 menjadi Rp1.100 Bapak Ibu, dan Anda untung Rp100 per UP, dan tergantung Anda belinya berapa UP. Nah, kita berikan tepuk tangan buat Anda, selamat, Anda sekarang sudah tahu apa itu reksadana. Jadi keunggulan pada reksadana adalah diversifikasi atau diversified. Nah sekarang Bapak Ibu, reksadana itu terbagi menjadi 4 macam. Jadi pertama adalah reksadana yang berinvestasi ke dalam saham. Jadi si manajer investasi, portofolionya dia belikan saham. Nah pada prakteknya, walaupun namanya reksadana saham, dia nggak 100% sih dia beliin saham, 80% lah dia beliin saham, 20%-nya dia belikan produk yang lebih rendah risikonya. Kemudian ada lagi reksadana yang namanya pendapatan tetap. Nah ini dibalik, pada reksadana pendapatan tetap uang atau portofolionya nggak sampai 100% juga sih, 80% dia belikan kebanyakan itu obligasi, sisanya mungkin bisa ke saham dan lain sebagainya, tapi 80% obligasi. Salah satunya adalah ORI, Jadi kalau Anda dengar reksadana pendapatan tetap, itu bukanlah reksadana yang ngasih Anda pendapatan tetap. No. Artinya adalah portofolio si manajer investasi dia belikan obligasi yaitu pendapatan tetap, tapi Anda tetap dapat untungnya dari naik turunnya harga reksadana. Kemudian ada lagi antara saham dan pendapatan tetap, ada lagi di tengah-tengah namanya reksadana campuran ya. Pada reksadana campuran, sebagian saham, sebagian obligasi. Walaupun nggak 50-50 banget, mungkin 40-40, 20-nya ke tempat lain mungkin. Tapi ada satu lagi yang dianggap paling rendah risikonya adalah reksadana pasar uang. Dan semua yang saya sebut tadi Bapak Ibu, reksadana saham, campuran, pendapatan tetap, pasar uang, ORI, SBN segala macam itu ada di aplikasi Tanam Duit Bapak Ibu. Aplikasi Tanam Duitnya. Nah ini juga yang menarik Bapak Ibu. Salah satunya juga selain itu Bapak Ibu, Anda juga bisa berinvestasi di emas ya. Pada emas ya, emas harganya dia bisa juga turun naik. Tapi fokus kita adalah pada emas yang batangan. Karena pada batangan kadarnya lebih tinggi. Kalau perhiasan biasanya dia lebih struggle. Kenapa? Karena dia kadarnya tidak sebagus pada batangan. Kalau batangan kadarnya walaupun dia nggak bilang 100%, yang dia sebut adalah 99,9, which is oke lah, hampir 100%, kadarnya bagus. Nah, Anda bisa memilih untuk membeli emas batangan, tetapi Anda juga bisa membeli, salah satunya adalah lewat wealth management platform, yaitu Tanam Duit. Kalau Anda lihat saya pakai baju warna biru, ini adalah warna Tanam Duit, warna biru campur agak hijau sedikit, karena hijau juga warna duit Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya kalau Anda beli emas di Tanam Duit misalnya, Anda bisa membeli emas tersebut dan dia akan dikemas dengan salah satunya adalah kemasan kartu emas. Jadi kalau Anda lihat di Tanam Duit, aplikasi Tanam Duit, itu ada yang namanya kartu emas. Bukan berarti emas Anda akan dicetak dalam bentuk kartu sebesar ini. No. Anda tetap dapat emas biasa, tapi Anda dapat kemasan kartunya seperti ini. Ini kalau 10 gram Bapak Ibu ya. Dan ini contohnya sio kerbau seperti sio saya Bapak Ibu ya.
Kemudian berikutnya adalah ini contoh lain, Anda juga bisa ngasih emas di kemasan kartu seperti ini untuk hadiah wedding buat teman Anda mungkin, dan teman Anda akan senang sekali karena biasanya dia dapat rice cooker lagi, tapi kali ini dapat emas dari Anda ya. Kemudian ada juga ini contoh-contoh kartu emas ya. Nah, biasanya makin kecil jumlah gramnya, makin kecil emasnya. Bapak Ibu, itulah dia investasi pertumbuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Anda. Nah, sekarang selamat Anda sudah tepuk tangan dari rumah Anda sendiri. Mari kita lihat investasi yang sudah kita bahas tadi, ada pendapatan tetap, ada pertumbuhan. Sekarang Pak Safir belum menjawab pertanyaan saya. Investasi apa yang cocok di masa resesi seperti sekarang, dan apakah ori tadi bagus di masa sekarang? Mari kita lihat Bapak Ibu, kita akan memasuki masa-masa puncak dari presentasi saya Bapak Ibu. Mari kita lihat baik-baik. Pertanyaannya sekarang, kalau Anda disuruh milih, mana Anda pilih? Pendapatan tetap atau pertumbuhan? Silakan ketik sekarang juga di kolom chat. Anda ketik pendapatan tetap atau pertumbuhan. Nggak boleh dua-duanya, ceritanya Anda hanya bisa milih satu. Pendapatan tetap atau pertumbuhan? Silakan ketik sekarang juga di kolom chat. Saya akan saksikan jawaban Anda sekarang. Oke, sekarang sambil Anda menjawab, saya akan tanya satu pertanyaan lagi buat Anda. Perhatikan baik-baik. Menurut Anda, mana yang lebih enak? Pisang apa durian? Ini pertanyaannya sulit Pak Safir. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama enak. Saya tahu Bapak Ibu, saya tahu. Tapi tahukah Anda buah apa yang mendapatkan julukan The King of Fruit? Pisang apa durian? Durian. Tapi Pak Safir, kalau durian mah nanti dulu Pak. Saya ada masalah alergi, saya ada masalah dengan bau. Nggak masalah Anda alergi atau Anda bau, yang dilihat adalah buahnya lebih enak mana, pisang apa durian? Durian sih. Tapi tahukah Anda durian itu lebih mahal daripada pisang? Tahu sih. Tahukah Anda nyari durian lebih susah daripada nyari pisang? Tahu sih. Tahukah Anda buka durian lebih susah daripada buka pisang? Tahu sih. Tahukah Anda makan durian tiap hari nggak sehat? Tahu sih. Tapi kenapa Anda tetap makan durian? Hehe. Kalau saya sih Pak Safir, lebih mahal. Tenang Pak Safir, saya punya uangnya. Buka durian lebih susah. Tenang Pak Safir, suami saya jago belah durian. Tenang Pak Safir, cari durian susah. Tenang Pak Safir, sekarang sudah banyak spot-spot yang jual durian dan saya tahu yang mana yang enak duriannya. Dan makan durian tiap hari nggak sehat. Tenang Pak Safir, saya cuma makan durian seminggu 3 kali. Artinya Bapak Ibu adalah tidak apa-apa, asalkan Anda tahu resikonya, tidak apa-apa Anda makan durian dibanding pisang. Yang penting Anda tahu resikonya dan bagaimana menghadapi risiko itu. Makan durian tiap hari kan nggak sehat. Ya udah Pak Safir, saya nggak tiap hari, cuma seminggu 2 kali. Oke. Artinya Bapak Ibu, ini artinya adalah perhatikan baik-baik. Asalkan Anda tahu resikonya, tidak apa-apa Anda memilih investasi pertumbuhan dibanding pendapatan tetap. Tetapi kalau Anda tidak tahu resikonya, jangan masuk pertumbuhan, masuklah pendapatan tetap saja. Itu kalau di masa normal. Artinya Bapak Ibu, ini pesan saya buat Anda. Kalau Anda masih muda, seperti Mas Alvin, host acara kita malam ini, sering-sering makan durian, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda sudah menjelang pensiun, Anda masih tetap sering-sering makan durian, maka Anda nyari penyakit. Artinya, kalau sudah dekat pensiun, maka Anda pelan-pelan harus berpindah ganti makan pisang dibanding makan durian. Anda mudah-mudahan mengerti maksud saya. Artinya di masa normal, di masa muda, tidak apa-apa, fokus di investasi pertumbuhan. Begitu menjelang pensiun, pindahkan pelan-pelan ke investasi pendapatan tetap. Itu kalau masa normal. Sekarang di masa resesi seperti sekarang, apa yang harus kita lakukan Pak Safir? Apakah caranya masih sama? Ini yang harus Anda lakukan. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Anda masih ingat bahwa ekonomi sebuah negara itu diukur dengan satuan namanya PDB. Masih ingat ya? Dan resesi adalah ketika PDB turun selama 2 kuartal berturut-turut. Betul ya? Oke, perhatikan baik-baik. Ini dia. Ini PDB. Masih ingat ya? Anda masih ingat bahwa naik turunnya PDB atau GDP itu membentuk sebuah siklus. Di mana satu siklus ada 4 masa. Ekspansi, puncak, resesi, dasar. Begitu terus. Betul ya? Satu siklus 4 masa. Nah ini dia pesan saya buat Anda dalam milih investasi saat resesi. Bahwa ternyata Bapak Ibu, satu siklus terdiri dari 4 masa. Bahwa ternyata setiap masa dalam siklus ekonomi ternyata itu punya primadona investasinya masing-masing. Loh, maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Anda masih ingat tadi ada ekspansi, ada puncak? Biasanya ketika PDB tinggi dan uang gampang, biasanya yang jadi primadona adalah investasi yang sifatnya pertumbuhan. Segala macam investasi yang sifatnya pertumbuhan itu jadi primadona. Dan segala macam investasi yang sifatnya pendapatan tetap, rasanya nggak kecil sih, tapi rasanya biasa. Rasanya biasa. Contoh, kalau ekonomi lagi bagus, uang lagi gampang, Anda punya rumah, Anda kontrakin, Anda dapat uang sewa kontrakannya, Anda akan merasa
Nggak kecil sih Pak Safir, tapi uang kontrakan ini kok rasanya biasa-biasa aja sih Pak. Lebih mantap buat saya trading saham Pak, itu lebih mantap. Iya, kenapa? Karena uang lagi gampang. Kalau uang lagi gampang, biasanya investasi pertumbuhan jadi primadona, dan investasi pendapatan tetap dianggap biasa hasilnya. Oke, ya. Sebaliknya Bapak Ibu, perhatikan. Ketika masa resesi, maka kondisinya berbalik. Hehehe. Ketika masa resesi, biasanya yang jadi primadona adalah investasi pendapatan tetap, sementara investasi pertumbuhan rasanya Anda takut-takut. Itulah kenapa secara umum, secara general, harga saham sekarang masih menari-nari di bawah. Ya. Kalau Anda belinya untuk trading loh ya, tetapi investasi pendapatan tetap rasanya seperti air di padang pasir. Sebagai contoh, pada masa resesi seperti ini, kalau Anda punya rumah disewakan, Anda akan bilang, yes, zaman lagi begini, tapi saya dapat uang kontrakan Pak Safir lumayan. Yes, Pak Safir, di zaman seperti ini saya dapat bunga obligasi dari ori lumayan, Pak Safir. Artinya Bapak Ibu, di masa resesi sebaiknya Anda harus memilih investasi pendapatan tetap dibanding pertumbuhan. Tapi kalau Anda punya uang lebih, nggak apa-apa Anda belikan lagi investasi pertumbuhan, tapi minimal investasi pendapatan tetapnya harus ada di masa resesi. Jadi jawabannya Bapak Ibu, ini jawaban saya buat Anda. Investasi pertumbuhan yang di sebelah kanan cocok ketika ekonomi sedang meningkat, tapi investasi pendapatan tetap akan bagus, terasa luar biasa ketika ekonomi sedang menurun. Jadi belilah ketika ekonomi sedang menurun, belilah investasi pendapatan tetap, tapi kalau Anda punya dana lebih, belilah investasi pertumbuhan, dan jangan lupa belinya di aplikasi Tanam Duit Bapak Ibu. Dan satu lagi sebelum saya menutup pesan ini, sebelum saya menutup pesan saya mau kasih tahu sama Anda Bapak Ibu bahwa jumlah yang Anda invest itu jauh lebih penting daripada return-nya. Maksudnya begini Bapak Ibu. Contoh misalnya gini. Misalnya tiap bulan Anda invest 1 juta rupiah ke Tanam Duit. Ini misalnya nih ya, misalnya Tanam Duit Anda taruh di Tanam Duit, Anda beli, Anda masuk ke obligasi. Misalnya Anda beli SBN di Tanam Duit ya. Oke, kemudian lama-lama, Pak Safir, bunga ori ini, kok saya nggak puas Pak ya. Saya mau reksadana saham aja. Akhirnya Anda pindahin ke reksadana saham, tetap ditanam duit juga sih. Kemudian, kayaknya returnnya nggak asik Pak. Saya beliin saham beneran deh. Akhirnya Anda pindahin ke saham beneran, tetap 1 juta sebulan. Kemudian lama-lama, kok saya nggak puas ya. Akhirnya apa? Anda masuk mencolok sini, mencolok sana. Karena Anda terus mengejar hasil investasi yang tinggi. Tapi jumlah yang Anda invest tetap 1 juta per bulan. Daripada begitu Bapak Ibu, kenapa tidak Anda balik? Anda fokus di investasi yang memang sudah benar-benar sudah sah direstui oleh OJK, seperti itu, tapi Anda fokus menaikkan jumlah yang Anda invest. Dari 1 juta per bulan naik jadi 1,2, naik jadi 1,3, naik jadi 1,5. Anda tahu apa bedanya orang tua kita zaman dulu dengan anak muda zaman sekarang ketika invest? Ini orang tua kita zaman dulu. Orang tua kita zaman dulu, walaupun kita sudah bisa tebak investasinya kemana, paling itu aja. Kalau nggak deposito, tanah, rumah, emas, itu aja udah bisa tebak. Tapi mereka punya di mana-mana. Anak muda zaman sekarang investasinya segitu-gitu aja, tapi omongan investasi canggih-canggih, derivatif inilah segala macam dengan istilah yang macam-macam, tapi jumlah yang diinvest tetap sama. Pada sebetulnya Bapak Ibu, saran saya buat Anda fokus saja pada investasi yang sah direstui oleh OJK, daftar di OJK, fokus saja di situ, tapi Anda fokus menaikkan jumlah yang bisa Anda invest. Karena sekali lagi Bapak Ibu, jangan pernah membanding. Kalau Anda fokus mengejar suku bunga, fokus mengejar return, maka Anda tidak akan pernah puas pada investasi apapun. Ujung-ujungnya Anda akan terjebak pada investasi bodong. Kita berikan tepuk tangan buat Anda Bapak Ibu. Oke, sebelum saya serahkan kembali kepada Mas Alvin, mari kita ulang sebentar materi saya pada malam hari ini. Kita ulang sebentar supaya makin mantap. Ingat Bapak Ibu, ekonomi sebuah negara diukur dengan sebuah satuan namanya produk domestik bruto, betul ya? PDB itu dia bisa naik, dia bisa turun, tapi biasanya naik turunnya akan membentuk sebuah siklus namanya siklus ekonomi yang terdiri dari 4 masa, ada ekspansi, puncak, resesi, dan dasar. Kemudian investasi apa yang tepat saat resesi? Ada 2 macam produk investasi. Kita tidak melihat dari wujudnya, tapi melihat dari potensi income-nya. Ada investasi pendapatan tetap, ada investasi pertumbuhan. Pendapatan tetap tadi ada 4, ada deposito, ada obligasi, ada saham yang memberikan dividen, dan properti
properti yang disewakan. Kalau pertumbuhan tadi adalah properti dijual belikan, saham dijual belikan, reksadana, dan seterusnya, ada emas dan seterusnya. Kemudian investasi mana yang cocok. Di masa normal Bapak Ibu, kalau Anda masih muda, fokuslah pada duren atau investasi sebelah kanan, tapi menjelang pensiun pelan-pelan tinggalkan buah duren, fokus ke pisang Bapak Ibu, fokus ke pendapatan tetap, itu di masa normal. Tetapi pada masa resesi Bapak Ibu perhatikan, pada masa resesi ketahuilah bahwa dalam satu siklus ekonomi setiap masa itu punya primadona investasinya sendiri-sendiri, di mana primadonanya adalah, Anda masih ingat, pada investasi pertumbuhan itu bagus ketika ekonomi atau PDB sedang meningkat, sementara investasi pendapatan tetap akan menjadi primadona ketika investasi sedang menurun. Jadi pertanyaannya, kalau gitu Pak Safir, apakah ORI cocok buat saya saat ini? Jawabannya cocok sekali. Kita berikan tepuk tangan buat Anda Bapak Ibu. Dan pesan penutup saya, jangan lupa bahwa jumlah yang Anda invest itu jauh lebih penting daripada hasil investasi itu sendiri. Fokuslah kepada produk-produk investasi yang memang terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK, tapi lebih baik Anda fokus menaikkan jumlah yang bisa Anda invest. Dan sebelum saya serahkan kembali kepada Mas Alvin, jangan lupa kalau Anda punya Twitter, Instagram, follow alamat berikut ini, Safir Senduk Bapak Ibu. Jangan lupa di screenshot acara kita dan tag ke saya, mudah-mudahan saya bisa komen di Anda. Dan satu lagi Bapak Ibu, tidak hanya uang yang juga bisa bikin puyeng, kadang-kadang kasih sayang bersama pacar atau pasangan Anda juga bisa bikin puyeng. Anda tahu kenapa? Karena kasih sayang itu tidak cukup kalau tidak disertai dengan kasih uang. Itu saja dari saya. Selamat malam, saya serahkan kembali kepada Mas Alvin. Silakan Mas Alvin. Oke, mantap banget nih Pak Safir. Saya Senduk, tahu aja ya, saya habis makan durian. Mungkin baunya sampai sana kali ya. Oke, teman-teman duit, saya yakin teman-teman udah nggak sabar buat bertanya langsung ke Pak Safir Senduk dan juga ke Pak Renaldo Gideon. Tapi sebelumnya saya mau infokan dulu gimana sih cara beli SBN lewat aplikasi Tanam Duit. Nah, mungkin di sini ada banyak teman duit yang baru. Oke, jadi tanpa lebih lama lagi, saya minta tolong host untuk memutarkan video bagaimana membeli SBN di Tanam Duit. Halo teman duit, mau beli SBN tapi bingung gimana caranya? Yuk cari tahu sama-sama cara membeli surat berharga negara di Tanam Duit. Pertama-tama, kamu pilih menu SBN di dashboard aplikasi Tanam Duit. Kamu juga bisa melihat detail mengenai produk SBN dengan menekan tombol Lihat Detail. Semua informasi dan tanggal penting terkait SBN yang kamu pilih ada di sini loh. Terdapat juga memo resmi dari Kementerian Keuangan yang dapat kamu akses di halaman ini. Setelah itu, pilih produk SBN yang ada dalam masa penawaran, masukkan nominal yang ingin dibeli dengan kenikmatan Rp1 juta, lalu konfirmasi pembelian dan lanjutkan transaksi. Pembayaran atas transaksi ini dapat dilakukan dengan batas waktu 3 jam. Kode billing dapat kamu salin untuk mempermudah proses pembayaran. Terdapat beberapa metode pembayaran untuk transaksi SBN. Klik lihat petunjuk selengkapnya untuk melihat semua metode pembayaran yang tersedia. Selesai deh, setelah melakukan pembayaran, kamu bisa melihat SBN yang sudah dibeli di portofolio. Mudah dan lengkap kan? Tanam Duit terdaftar dan diawasi OJK. Oke teman-teman, itu adalah cara untuk beli SBN di Tanam Duit. Nah, kita akan langsung masuk ke pertanyaan yang sudah teman-teman tunggu dari tadi ya. Saya yakin pembicara kita hebat-hebat, teman-teman udah pasti nggak sabar untuk bertanya. Saya akan beralih dulu ke YouTube. Ada pertanyaan dari Ibu Karen. Gimana caranya jual di pasar sekunder? Oke, di aplikasi Tanam Duit, nanti setelah beli di masa penawaran yang sebentar lagi akan dibuka, rekan-rekan bisa menjualnya di tanggal 15 April. Betul Pak Gideon? Saya akan konfirmasi dulu langsung. Betul Pak. Betul ya? Oke. Nah, kita akan langsung juga beralih ke pertanyaan berikutnya. Saya akan membacakan pertanyaan yang ada di Zoom. Oke. Dari Pak Ulul Albat Pridias. Mungkinkah pemerintah mengeluarkan SUN dengan minimal pembelian 100.000? Oke, ini kayaknya lebih cocok ditanyakan ke Pak Gideon. Gimana menurut Pak Gideon? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Siapa tadi maaf? Pak Ulul ya? Pak Ulul Albat Pridias.
Iya, Pak Ulul. Oke, ini mungkin kalau cuma mau jawab bisa atau nggak bisa, mungkin nggak mungkin. Ya, tentunya sebelum mengeluarkan sebuah instrumen, pemerintah itu melakukan kajian terlebih dahulu. Nah, yang dikaji itu juga kebutuhan dari issuer, lalu juga kita melihat demand dari market, biaya transaksinya seberapa, penata usahanya seperti apa, dan keuntungan yang akan diterima dari investor. Untuk Sun Retail sendiri, berdasarkan kajian sebelumnya, nilai optimum untuk minimal pembelian adalah 1 juta. Jadi untuk sampai saat ini, menurut kami, belum ada dalam waktu dekat kemungkinan pemerintah mengeluarkan Sun dengan minimal pembelian 100.000. Kalau Bapak Ulul punya 100.000, mungkin bisa ditabung dulu Pak, 10 kali itu udah bisa beli ori kok. Sementara itu dulu jawaban dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, jadi salah satu tipsnya dari Mas Renaldo adalah ditabung dulu 10 kali, nanti baru bisa dibeliin ori ya, yang minimal 1 juta. Oke, thank you Mas Renaldo. Saya akan beralih lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Pak Setia Anggriawan. Nah, ini pertanyaannya kayak lebih cocok ke Pak Safir Senduk nih. Saya baca berita, kondisi perekonomian dalam negeri masih fluktuatif akibat pandemi COVID, yang tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Bank Indonesia beberapa kali menurunkan suku bunga. Bagaimana strategi memaksimalkan investasi dalam surat berharga negara di saat tren suku bunga rendah? Oke, silakan Pak Safir. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara ekonomi, masih ingat ya, saya mau ajak Anda semua berpikir secara simpel bahwa ketika ekonomi atau PDB sedang meningkat, atau orang-orang menyebutnya ekonomi meningkat, mungkin Anda di kalangan anak-anak muda, ekonomi meningkat itu seringkali disebut dengan istilah, uang lagi gampang nih gitu ya. Itu ciri-cirinya biasa ekonomi lagi meningkat atau GDP lagi meningkat. Oke, dan biasanya ketika GDP sedang meningkat, kecenderungannya adalah Anda bisa melakukan jual beli investasi, produk investasi sebelah kanan, pertumbuhan tadi yang mendapatkan hasil yang dahsyat, itu bisa. Tetapi ketika ekonomi sedang menurun, ketika resesi, ketika PDB sedang rendah, seperti sekarang, biasanya hasil investasi yang sifatnya pertumbuhan itu harus diakui memang agak-agak sulit, sehingga Anda fokus di investasi pendapatan tetap. Nah, ketika fokus di investasi pendapatan tetap, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana strategi memaksimalkan. Sebenarnya kalau kita bicara strategi memaksimalkan, saya juga bingung maksudnya strategi memaksimalkan itu apa. Tetapi intinya kalau Anda mau melakukan perbandingan, banding-bandingin, tadi ingat nggak produk investasi pendapatan tetap ada 4, ada deposito dan lain sebagainya. Saya harus obligasi, setiap kali ada obligasi baru yang keluar, perhatikan Bapak Ibu, biasanya suku bunganya dibuat itu lebih tinggi daripada suku bunga deposito pada saat obligasi itu diterbitkan. Jadi kalau misalnya ada obligasi yang baru keluar bulan Januari ini, Januari kemarin, Februari ini misalnya, dan sekarang bunga deposito lagi, katakan contoh aja lagi 4%, maka obligasi itu biasa di atasnya, itu obligasi negara, seperti itu ya. Nah, jadi kalau Anda ngebanding-bandingin ya, obligasi itu dia mirip seperti deposito. Sama-sama paper, hanya bedanya yang menarik ini adalah pada obligasi pembayaran pokok dan pembayaran bunganya dijamin oleh negara. Kalau Anda mau banding-bandingin dengan apa? Dengan rumah disewakan. Ya, kalau saya bilang nggak bisa dibandingin. Kalau rumah disewakan dia ada wujudnya, ada barangnya, bos. Dia bisa dipegang gitu ya, nggak bisa dibandingin juga. Dan jangan lupa pada properti yang Anda sewakan, ada perawatan properti yang harus Anda lakukan. Jadi intinya kalau Anda nanya strategi memaksimalkan, saya pikir Anda harus punya minimal obligasi atau deposito, which is kalau Anda nyari hasil lebih tinggi obligasi, itu tentunya itu pertama. Tapi Anda, saran saya juga punya deh properti disewakan gitu ya. Saya tidak ingin membanding-bandingkan antara satu sama lain, tidak. Tapi nggak ada salahnya Anda punya semua. Dan bedanya adalah pada paper itu lebih mudah Anda jual kembali. Obligasi lebih mudah Anda jual kembali sebelum jatuh tempo. Sementara pada properti, kalau Anda tidak punya keahlian jual beli properti akan lebih sulit. Jadi menurut saya tidak ada salahnya Anda fokus pada obligasi, walaupun saya tetap sarankan Anda juga punya properti disewakan dan juga punya saham dan harapkan dari dividennya. Oke, thank you Pak Safir Senduk. Jawabannya bagus banget, jadi kurang lebih kayak gitu ya, semoga menjawab. Dan saya ingin menambahkan sedikit nih tips, kalau misalnya tahu terkait compound interest atau bunga berbunga, nah kita bisa juga reinvest lagi ke tanam duit. Nanti kalau teman-teman dapat hasil dari kupon di obligasi, ini kan produk yang sudah sangat aman, teman-teman mungkin bisa menginvestasikannya ke yang lebih agresif nih, contohnya reksadana saham. Atau juga kalau misalnya masih mau tetap aman, tapi juga
cari yang agak tinggi, mungkin bisa masuk reksadana pendapatan tetap. Atau kalau misalnya masih tetap mau yang aman, boleh juga masukin ke reksadana pasar uang. Thank you Pak Safir, tips-tipsnya. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya, yaitu dari Ibu Zahra. Selamat malam Mas Renaldo, saya ingin mengetahui apa bedanya jenis SBN seperti ORI, SBR, ST, dan SR atau Sukri dengan variasi instrumen pembiayaan infrastruktur seperti Project Bond, Green Bond, Wakaf Link Sukuk. Apakah variasi instrumen pembiayaan infrastruktur juga dapat dibeli oleh pasar domestik? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Zahra. Mungkin ini kalau dari pertanyaannya mungkin apa bedanya antara SBN retail dengan yang SBN lainnya, yang non-retail, yang umum ya. Karena yang disebutkan adalah ORI, SBR, ST, dan SR. Jadi kalau ORI dan SBR itu seperti kakak adik. Dalam arti prinsipnya sama-sama konvensional atau umum. Kalau dibandingkan dengan ST, sukuk tabungan, dan juga sukuk retail, Sukri, itu kayak sepupu. Kalau ST dan SR itu terbitkan dengan prinsip-prinsip syariah, ada akadnya, ada underlying-nya. Kesamaannya adalah kalau ORI itu sama dengan Sukri, yaitu rate kuponnya fix dan juga dapat diperdagangkan, sementara SBR dan ST itu tidak dapat diperdagangkan dengan kupon floating with floor. Lalu bagaimana dengan instrumen lain yang tidak termasuk dalam SBN retail atau SBN umum yang digunakan untuk project bonds atau green bonds? Wakaf Link Sukuk juga ini CWLS ada yang masuk ke SBN retail ya. Apakah variasi instrumen itu dapat dibeli oleh pasar domestik? Jawabannya adalah dapat dibeli. Investor domestik dapat membeli untuk SBN lain yang non retail. Kalau yang retail hanya dapat dibeli oleh investor retail di pasar perdana, tapi kalau SBN lain itu terbuka untuk institusional dan juga mungkin investor retail domestik pun dapat membeli apabila memang dananya cukup ya. Karena kalau untuk instrumen yang lain prosedur pembeliannya berbeda juga. Kita menggunakan ada dealer utama, ada primary dealer, jadi bukan dari mitra distribusi, dan juga prosedurnya juga nanti berbeda. Jadi lepas dari dapat atau tidak dapat, ya dapat, tapi prosedurnya memang berbeda. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Gideon, jawabannya mantap banget nih. Nah, ini juga ada lagi pertanyaan dari Ibu Tina Luciani. Minta pendapat Pak Safir Sendok tentang return reksadana pasar uang dengan ORI 19, Pak. Beberapa MI bisa mencapai 6% dalam setahun dengan BI rate yang terus turun. Apakah mungkin dalam RDPU ini performance-nya juga bisa turun? Oke, silakan Pak. Jawabannya adalah kalau Anda masuk ke reksadana pasar uang jangan terlalu ngarepin return, gitu aja. Jadi saya pikir sikap yang harus dimiliki adalah jangan terlalu ngarepin return pada reksadana pasar uang. Kenapa? Sekali lagi tentunya pada reksadana pasar uang mereka akan taruh uang pada di deposito atau obligasi biasanya obligasi setahun ya, obligasi setahun. Jadi saya sendiri kalau taruh uang di reksadana pasar uang biasanya fokus saya adalah karena saya kepingin dapat hasil lebih besar daripada deposito, biasanya seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi bulan Maret, bulan April, bagaimana kecenderungan bunga deposito, apakah akan naik atau turun, saya tidak tahu. Mas Alvin, mungkin Mas Alvin sering kali lihat di media massa, banyak orang ditanya, para pakar ekonomi setiap awal tahun selalu tanya, tolong dong ramal dong 2021 akan jadi seperti apa. Kalau saya bilang, tidak ada satupun orang yang bisa meramalkan dengan pasti apakah suku bunga akan naik atau turun segala macam. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Bahkan saya sendiri sampai hari ini tidak tahu apakah besok hujan atau tidak, kita nggak tahu. Kalau kita sendiri tidak tahu besok itu hujan atau tidak, kenapa banyak sekali pakar ekonomi ditanya tahun 2021 itu seperti apa? 5 pakar ditanya, 5-5-nya nggak ada yang benar. Kenapa? Yang benar adalah pakar ke-6. Itu cuma joke saja. Artinya bahwa pakar ekonomi pun seringkali nggak tahu. Kita nggak tahu bahwa suku bunga akan naik atau turun. Memang kecenderungannya kalau suku bunga akan turun, mungkin reksadana pasar uang juga akan menurun. Ya, Anda sudah harus mengerti sendiri. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, fokus saran saya adalah ketika masuk ke reksadana pasar uang, jangan terlalu fokus pada return. Cukup katakan bahwa saya memang ingin dapat hasil lebih besar daripada deposito. Itu aja. Oke, thank you Pak Safir Sendok atas jawabannya. Supaya kita lebih semangat lagi nih, kayak Pak Safir yang tadi udah membawakan dengan semangat, saya akan memberikan kesempatan teman-teman untuk bertanya langsung, nanti saya akan buka mic-nya. Oke, untuk yang mau berinteraksi langsung dengan Pak Gideon ataupun dengan Pak Safir Sendok, silakan klik raise hand, dan saya akan membuka mic-nya, dan langsung silakan ungkapkan pertanyaannya. Oke, teman-teman silakan yang mau bertanya di Zoom, pertanyaan
dari Anonymous. Oke, apakah ada Sun yang jatuh tempo kurang dari 3 tahun? Apa faktor-faktor penentu lamanya jatuh tempo ini? Nah, ini kayaknya Pak Renaldo nih yang lebih tepat. Oke, silakan Pak Renaldo. Terima kasih atas pertanyaannya dari Anonymous ya. Apakah ada Sun yang jatuh tempo kurang dari 3 tahun? Ya. Ya, kalau tadi di presentasi memang sudah disampaikan bahwa untuk surat utang negara itu sendiri ada 2 tipe, yaitu yang pertama namanya obligasi, tenornya lebih dari 1 tahun, dan yang kedua adalah surat perbenaran negara, tenornya kurang dari 1 tahun. Jadi kalau ditanya apakah ada atau tidak, ya ada. Bahkan untuk yang retail sendiri, kita punya saving bond retail itu tenornya 2 tahun. Yang retail juga ada yang di bawah 3 tahun. Lalu apa sih yang mendasari keputusan bahwa tenornya itu berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, yaitu tentunya pemerintah juga melihat kebutuhan pendanaan dari kami, juga melihat bagaimana demand yang ada di pasar, lalu juga melihat bagaimana portofolio dari pemerintah itu sendiri. Ada beberapa hal yang diperhitungkan, karena dari market juga kan butuh instrumen, dan juga harus sesuai, karena kita juga mengacu ke market. Mungkin penjelasan sederhananya seperti itu. Apakah bisa dimengerti oleh Pak Anonymous atau Ibu Anonymous itu? Semoga bisa dimengerti ya. Oke, thank you Pak Renaldo. Ini juga ada pertanyaan menarik lagi nih dari Pak Ulul Albert Pridias. Jika saya punya 5 akun midis, bolehkah saya beli SBN 3 miliar setiap midis? Nah, oke, silakan yang bisa menjawab Pak Safir atau Pak Renaldo. Mungkin saya bantu jawab untuk yang ini Pak Safir ya. Jika saya punya akun 5 midis, apakah ini investor sejati sampai punya akun 5 midis atau seperti apa? Bolehkah saya beli SBN 3 miliar? Jadi, kalau batasan maksimum pembelian untuk setiap individu atau setiap SID tadi adalah 3 miliar. Jadi, mau dari berapa midis pun, dengan satu SID maksimumnya adalah 3 miliar. Jadi, kalau pertanyaannya, bolehkah saya beli SBN 3 miliar setiap midis? Ya, tidak bisa. Karena maksimumnya, mau dari berapa midis pun tetap maksimum 3 miliar. Kalau mau ada 5 midis, mungkin dibagi ya 600, 600, kalau mau semua. Tapi memang SID itu kan hubungannya relate-nya ke nih. Kalau memang Pak Ulul ini punya dana berlebih ya, itu kali 3 miliar setiap midis, mungkin ya anggota keluarga yang lain juga bisa melakukan investasi dengan SID yang berbeda. Itu hanya memberi info, bukan memberi saran ya. Dikasih ke kita juga nggak nolak ya Pak Renaldo. Tentu saja. Sama kita juga oke lah, nggak apa-apa ya. Karena berlebih sekali seperti dananya ini. Harus investasi ya. Ini kayaknya Pak Ulul Albert nih salah satu crazy rich ya. Beli SPN sampai banyak-banyak nih. Oke, tips dari saya Pak Ulul Albert mungkin bisa dialihin ke reksadana pendapatan tetap atau pasar saham yang juga bisa dibeli di Tanam Duit. Atau kalau misalnya mau aman, misalnya untuk menghadapi krisis berikutnya bisa juga dibeliin emas digital yang nggak perlu takut kehilangan emasnya di rumah kalau ditaruh di rumah. Oke. Saya akan lanjut lagi ke pertanyaannya Anonymous. Selamat malam Pak, saya mau bertanya, jika saya sudah membeli 1 unit SBN, apakah di lain hari saya bisa membeli beberapa unit lagi sampai akhir waktu pemesanan? Oke, silakan Pak Renaldo. Pak Renaldo lah, boleh lah. Pak Renaldo silakan. Prosedur semua ini. Jadi pertanyaannya, kalau udah beli 1 hari ini, apakah besok boleh beli berapa unit lagi? Pertanyaannya bisa, selama masih dalam periode penawaran, masih dalam masa penawaran yang kedua, jumlahnya tidak melebihi batas maksimum pembelian. Jadi kalau mau belinya sekarang, terus besok dapat rezeki lagi, mau beli lagi juga boleh. Selama masa penawaran itu kita masih dapat melakukan pembelian, pemesanan. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Renaldo. Nah, ini juga tadi ada beberapa pertanyaan yang saya lihat di YouTube ya, di YouTube dan di Zoom. Jadi nanti kalau teman-teman ingin menjual di pasar sekunder, itu bisa dilakukan di aplikasi Tanam Duit, tetapi nanti baru bisa di aplikasinya setelah tanggal 15 April. Nanti teman-teman baru bisa menjualnya lewat aplikasi Tanam Duit. Oke, nah ini pertanyaan untuk Pak Safir. Ya. Dari Anonymous. 1 siklus ekonomi biasanya berlangsung berapa lama, Pak Safir? Nah, itu bisa. Nah, itu tergantung kebijakan dari bank sentralnya masing-masing ya. Salah satunya adalah bagaimana dia tarik ulur peredaran uang di masyarakat, itu seperti itu ya. Dan Mas Alvin yang juga berpengaruh ke angka PDB. Tadi kan saya bilang uang beredar ya, tapi tidak hanya uang beredar. Yang mengejutkan bahwa yang juga berpengaruh kepada naik turunnya angka PDB itu adalah etos kerja. Oh, ini etos kerja.
Jadi negara yang orang-orang yang etos kerjanya gila, gitu ya, gila, itu mereka bisa ada kecenderungan PDB bisa tinggi. Sebaliknya negara yang kecenderungan etos kerjanya rendah, bisa jadi PDB-nya bisa rendah. Salah satu contoh adalah negara tetangga kita yang huruf depannya S. Itu walaupun itu negara itu kecil gitu ya, tapi gila etosnya luar biasa. Ya, sebaliknya banyak juga orang yang banyak juga negara yang walaupun dia negara besar, tapi mungkin karena hasil alamnya gampang, Anda tidur dikit pun buah tumbuh, ini tumbuh, bisa jadi etos kerjanya rendah sehingga PDB juga rendah. Jadi itu etos kerja juga berpengaruh ya seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya dia bisa berapa lama? Saya pernah melihat ada negara yang satu siklus tuh bisa 11 tahun, 12 tahun, ada negara yang satu siklus bisa 8 tahun, segala macam. Nah kalau Anda mau belajar lebih banyak tentang siklus ekonomi seperti itu, Anda harus belajar salah satunya adalah mata pelajaran namanya ilmu ekonomi pembangunan, itu juga dipelajari di sana. Demikian Mas Alvin. Kalau Indonesia etos kerjanya tinggi ya, Pak Safir? No comment. Kita sedang menuju ke situ. Lagi menuju ke situ. Menuju Indonesia Emas ya 2045. Semoga nanti kita jadi salah satu yang negara maju. Nah, caranya bisa Amin. Caranya bisa dengan membeli ori ya, supaya ekonomi kita bisa dibangun oleh negara melalui ori ini. Oke, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Halo Min, mau tanya kenapa ya rate seri ori terbaru selalu turun tiap tahun? Oke, Mas Gideon lagi nih kayaknya nih. Silakan Mas Gideon. Pertanyaannya kenapa kupon ori rate-nya selalu turun ya, trennya ya? Ya itu sama kayak pertanyaan kenapa reference rate atau suku bunga secara umum selalu menurun trennya, karena itu berhubungan dengan disampaikan oleh Pak Safir tadi sebenarnya. Tapi kalau boleh saya jawab spesifik untuk Sun Retail ya dalam hal ini ori, ya tentunya dalam menetapkan, dalam mempertimbangkan kupon ori itu kita juga melihat beberapa hal. Pertama tentunya reference rate, BI rate, lalu kita juga melihat seberapa sih yield kita untuk Sun yang umum dari FR dengan padanan tenor yang sama. Lalu kita juga melihat tingkat inflasi, lalu kita juga melihat market bagaimana. Jadi itu ada beberapa pertimbangan dan kalau kita lihat memang trennya menurun. Jadi ya kami juga sesuai dengan dalam pricing juga sesuai dengan tren yang ada, dengan reference yang ada. Tidak mungkin kami memberikan kupon yang sangat tinggi di saat rate-nya yang lain itu sedang turun. Itu malah jadi pertanyaan juga kan. Jadi ya memang sudah ada beberapa pertimbangan tadi itu dalam penetapan kupon. Saya tambahkan Mas Alvin, jadi benar banget tadi yang dibilang Mas Renaldo tadi. Jadi obligasi ketika dikeluarkan itu biasanya suku bunganya selalu di atas, tapi tidak jauh berbeda dengan deposito, tapi di atas dikit ya, di atas dikit. Nah sekarang suku bunga deposito segala macam itu biasanya sangat bergantung dari kebijakan Bank Sentral menarik ulurkan peredaran uang di masyarakat. Tetapi intinya adalah Anda harus bersyukur kalau melihat suku bunga perbankan rendah. Anda harus bersyukur. Kenapa? Sekarang bayangkan kalau suku bunga tinggi, orang lebih tertarik simpan uang di deposito. Ini misalnya ya, tapi uang akan ngumpul di bank, nanti Anda ujung-ujungnya Anda buka bisnis, nggak ada yang beli karena uang susah. Itu aja intinya. Jadi ketika suku bunga lagi rendah, sebetulnya Anda harus bersyukur. Kita harus bersyukur bahwa ini tandanya kalau Anda buka bisnis, mudah-mudahan ada orang beli karena uang beredar bagus nih gitu ya. Dan salah satunya melihatnya dari sisi bunga deposito, bunga obligasi. Jadi pertanyaannya apakah trennya selalu menurun? Karena dia selalu ngikutin tidak jauh dengan bunga deposito, dan kalau bunga trennya terus menurun berarti ya di masa resesi. Dan jangan lupa di masa resesi ini kalau naikin suku bunga sangat berbahaya. Kenapa? Udah resesi, naikin suku bunga, nanti uang ke bank semua, nanti uang di masyarakat nggak ada yang muter, makin parah resesinya. Jadi bersyukurlah dengan suku bunga saat ini. Saya pikir demikian Mas Alvin. Oke, thank you Pak Safir. Jadi betul ya, ini kesempatan bagus nih buat kita karena suku bunganya makin turun, terus juga investasi makin menarik. Justru ini kesempatan banget buat kita untuk semakin produktif, semakin sering investasi, dan juga semakin membuat hal-hal yang positif untuk bangsa dan negara. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ahmad Syairul Afandi. Ori ada kemungkinan berubah ketentuan terkait pergantian pemerintah atau tidak? Misal jumlah ada, langsung dijawab oleh Pak Safir ya. Nah ini Pak Renaldo, tapi saya dulu lah. Ya kalau bicara kemungkinan pasti ada aja, tapi kalau kemungkinan yang ini menurut saya sih sangat kecil. Jangan lupa bahwa pembayaran pokok dan bunganya kan sudah dijamin dari awal, sudah masuk, sudah dijamin dari awal. Jadi itu sudah dikunci.
dan itu sudah jelas fix, dia kuponnya fix. Kecuali kalau Anda beli mungkin SBR ya, dia naik turun. Tapi kalau pada ori dia sudah fix. Jadi sekali lagi apapun bisa terjadi, tapi menurut saya sangat kecil kemungkinannya karena dia sudah fix, sudah dikunci, pokoknya sudah ditulis di awal dan bunganya sejak awal setiap tahunnya bahkan setiap bulannya. Sudah sangat lengkap, tidak perlu saya tambahkan. Terima kasih ya Mas. Oke, jadi setiap kupon tuh udah punya ini sendiri ya, kelebihan masing-masing. Ada yang yield-nya mungkin tapi di pasar sekunder harganya jadi lebih mahal. Betul ya Pak Gideon ya? Iya, kalau itu di pasar sekunder memang mengikuti dengan mekanisme yang terjadi di pasar. Tapi kalau memang kuponnya sendiri fixed rate itu berlaku sampai dengan jatuh tempo, itu dipastikan dan tidak akan berubah kalaupun ganti pemerintahan tadi ya. Oke, di sini kita ngomongin pemerintah takutnya agak sensitif ya. Nanti takutnya kita ngebahas tim cebong dan kampret. Oke, tapi saya akan tegaskan lagi teman-teman di sini bahwa ORI 19 sudah fix jumlah imbal hasil atau jatuh tempo. Jadi mau ganti pemerintah nanti urusannya itu tidak ada ngaruhnya gitu ya. Jadi ini sudah pasti dan karena ini tadi kata sesuai dari presentasi Pak Safir, ini adalah salah satu instrumen pendapatan tetap. Betul ya Pak Safir ya? Betul. Oke. Nah, oke, teman-teman silakan kalau ada yang mau raise hand silakan. Sambil saya lanjutkan jawab pertanyaan yang masih banyak. Semoga Pak Renaldo dan Pak Safir nggak capek ya. Oke, ini dari untuk Pak Safir dari Bu Dinda Ismara Dewi. Nah, ini kita yang dari Fresh. Oke, Om Safir, untuk investor yang mau menata keuangan, berapa persen sih bobot aset investasi kita di produk-produk fixed income? Oke, silakan Pak Safir. Mas Alvin, tadi ingat seperti saya bilang, di masa normal, ketika masih muda, fokuslah makan durian. Fokus makan durian. Menjelang pensiun kurangi durian, fokus di pisang. Artinya adalah ketika masih muda, it's okay, fokus di produk pertumbuhan. Tapi kalau bicara persen-persennya segala macam, semua kembali lagi kepada Anda, kemampuan Anda, profil Anda, dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini mengabaikan karakter pribadi loh ya, mengabaikan karakter pribadi. Kalau Anda masih muda, fokus di durian. Tapi kalau karakter pribadi Anda memang takut sama durian, ya udah makan pisang aja. Walaupun masih muda, tapi kalau karakter Anda memang mungkin konservatif, ya sudah, fokus di investasi pendapatan tetap. Ada tipe-tipe begitu. Dan sebaliknya Mas Alvin, saya juga sering melihat banyak sekali orang-orang yang mau pensiun, dia tetap fokus di durian dan nggak ada masalah. Saya mah kalau pisang pun nggak asik, saya fokusnya di durian. Jadi dia sudah mau pensiun tapi tetap profilnya tetap agresif seperti itu. Jadi sekali lagi di masa normal fokus di durian dibanding pisang, itu pertama. Tapi di masa resesi seperti sekarang, saya kok melihat bahwa mungkin kalau Anda bisa 70-80% di pendapatan tetap itu sangat-sangat bagus. Sekali lagi ini masa resesi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tetap harus berusaha bangkit. Tapi dari segi investasi, fokuslah di investasi pendapatan tetap. Saya pikir angka-angka 70%, it's okay lah, nggak apa-apa. Oke, thank you Pak Safir. Nah, jadi sesuai kata Om Safir, kalau kita makin muda, kita harus sering-sering belah durian. Nah, tapi kalau udah kalau udah makin tua, boleh juga, tapi mulai disadarin ya, mulai disadarin resikonya. Oke. Nah, ini sesuai juga ya, selaras dengan omongannya Chief Economist dari Tanam Duit, yaitu Profesor Latu. Profesor Latu mengatakan IHSG akan menuju 7.000. Jadi ini sebuah opportunity buat kita untuk lebih agresif dengan misalnya naruh di reksadana saham dan juga pendapatan tetap. Tapi juga kita jangan lupa namanya resiko pasti ada. Nah, makanya juga kita perlu mengimbangi dengan dana darurat dan juga produk-produk fixed income seperti ORI ini. Oke. Semoga menjawab Bu Dinda. Walaupun tidak bisa melihat orangnya, tapi saya yakin Bu Dinda nih cantik ya. Jadi Pak Safir tadi langsung seger tuh jawabnya. Oke. Nah, ada lagi dari Anonymous. Apakah ada list produk Sun apa saja, kapan diluncurkan, dan berapa persen kupon yang ditawarkan untuk tahun 2021 ini? Nah, oke, silakan Pak Gideon. Oke, list SBN Retail sepanjang tahun 2021. Sebelum saya jawab, saya akan mengundang dalam arti untuk bisa follow sosial media dari DJPPR Kemenkyu, karena di situ akan ada update-nya pada saat penawaran. Tapi saya baca di sini, memang saya bacakan bahwa terdapat 7 SBN Retail yang akan diterbitkan pada tahun 2021. Januari ada ORI, Februari ada Sukuk Retail, April ada CWLS, Juni ada SBR,
Agustus ada Sukuk Retail, September ada Ori, dan November ada ST. Untuk detail masa penawarannya, ikuti saja atau bisa masuk ke landing page kami www.kemenq.go.id/ori. Itu kalau udah ada masa penawarannya butuh detail masuk ke situ. Tapi untuk lihat jadwalnya, terus ikuti dan follow akun-akun sosial media dari DJPPR Kemenq. Semoga menjawab jadwal-jadwal tadi. Ada 7, siapin aja dananya. Yang penting kan punya dananya, jangan sampai kita minjem untuk investasi. Yang penting siapin dananya. Pak Gideon belinya ditanam duit ya Pak Gideon ya? Boleh sekali, tanam duit juga menjadi partner kami dalam menyediakan kanal bagi para investor untuk melakukan investasi. Oke, thank you Pak Gideon jawabannya. Jadi ada 7 ya tahun ini Pak Gideon ya. Ya. Dan mulai disiapin aja teman-teman duitnya, dan mungkin salah satu cara untuk menunggu sampai Ori berikutnya terbit, yaitu adalah dengan mulai menabung menyicil lewat reksadana pasar uang di Tanado ya pastinya. Oke, saya yakin teman-teman masih sangat antusias dan pertanyaannya masih banyak banget di YouTube, masih banyak yang belum saya bacakan. Tetapi karena sudah cukup larut dan Pak Saifir dan Pak Gideon sudah mulai harus istirahat, saya akan menyudahi acara kita. Dan sebelum nanti jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung mengakses Instagramnya Tanam Duit, bisa langsung DM ke situ. Atau juga teman-teman bisa buka Telegram, lalu cari grup Tanam Duit di situ. Semua informasinya ada di sosial medianya Tanam Duit. Silakan kalau masih ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ke lewat channel-channel sosial medianya Tanam Duit. Oke, sebagai penutup, Pak Safir dan Pak Renaldo, saya ingin memalak tips untuk teman-teman kita bagaimana caranya agar bisa lebih disiplin dalam berinvestasi dan memilih produk yang tepat. Jangan sampai mereka memilih produk-produk yang bodong atau yang ilegal. Oke, silakan. Kalau tipsnya mungkin dari Pak Safir ya, tapi kalau saya menyampaikan tentang Ori ini, bahwa sangat penting bagi kita untuk memulai kebiasaan investasi dan akan sangat membanggakan kalau kontribusinya itu bukan untuk pribadi saja, tapi juga untuk negeri. Ori ini adalah investasi dan juga solusi. Ori memberi kenyamanan dan juga menjadi jawaban. Ori 19, pulihkan negeri, bangkitkan investasi. Mumpung masih masa penawaran, buru-buru dibeli. Terima kasih. Oke, silakan lanjut lagi dari Pak Safir. Mas Alvin, ada berdasarkan perencanaan keuangan ada 3 macam manusia di dunia ini ya. Pertama, orang miskin. Jadi orang miskin itu adalah setiap kali dia dapat income-nya dia habiskan untuk pengeluaran yang habis di bulan itu. Ya, apa misalnya telepon, listrik, air, sekolah, kopi, habis di bulan itu ya. Jadi mau penghasilannya naik sekalipun, kalau habis itu Anda punya penghasilan besar, selama penghasilan besar Anda terus habis hanya untuk pengeluaran di bulan itu, Anda masih termasuk miskin. Itu tipe pertama, Mas Alvin. Tipe kedua adalah menengah. Jadi menengah adalah penghasilan dia dibagi 2 untuk pengeluaran yang habis di bulan itu, tapi untuk dibelanjakan, dibelikan barang. Dia beli tas, bulan depan beli sepeda, bulan depan beli kamera, bulan depan beli elektronik, habis itu bulan berikutnya beli tas lagi, dan seterusnya. Setiap bulan ada aja barang baru yang dia belanjakan. Itu orang menengah ya, middle class. Karena middle class itu orangnya senang berbelanja. Tapi ada yang ketiga, Mas Alvin, ada juga orang kaya. Jadi orang kaya adalah dia punya pengeluaran itu, dia untuk pengeluaran yang habis di bulan itu, dia juga belanja, oke, tapi dia fokus di investasi. Apa yang harus dia lakukan? Dia investasi. Dan dia selalu berpikir bulan ini investasi apa lagi harus dilakukan, dan seterusnya. Jadi saya ulang lagi, orang miskin selalu berpikir penghasilan saya cukup nggak untuk bayar pengeluaran bulan ini. Itu pertama. Orang menengah selalu berpikir barang apa yang bisa saya belanjakan bulan ini ya. Bulan depan, dari gaji bulan depan saya bisa belanja barang apa ya. Yang dia pikirin belanja mulu. Jadi buat Anda yang nonton acara ini, kalau Anda masih mikirin urusan belanja melulu, mungkin Anda masih masuk orang menengah. Tapi orang kaya selalu berpikir investasi apa yang bisa saya lakukan bulan ini ya, bulan depannya lagi. Jadi intinya kalau Anda mau disebut kaya, bukan fokus di shopping, tapi fokuslah di berinvestasi. Jadi pesan saya buat Anda, kekayaan seseorang tidak dilihat dari besar penghasilannya maupun dari barang belanjaannya, tapi dari investasi Anda yang Anda lakukan. Jadi pesan saya, berinvestasilah sejak sekarang. Tentunya ditanam duit. Tentunya ditanam duit, itu ya paling penting. Oke, thank you, terima kasih banyak untuk Pak Safir Senduk dan Pak Renaldo Gideon. Kita sudah tiba di akhir acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara hebat kita malam ini, dan juga tentunya teman-teman yang udah sampai larut masih mendengarkan, masih istiqomah, masih stay tune di YouTube Tanam Duit dan juga Zoom-nya.
Oke, thank you Pak Safir dan Pak Renaldo Gideon. Terima kasih banyak untuk sharingnya yang luar biasa. Teman-teman di sini pada puas banget sharing-sharingnya. Pak Gideon katanya suaranya enak banget, Pak Safir. Ini ada yang minta untuk dilanjutin, ada sesi berikutnya. Mungkin kita bisa jadwalin lagi di lain kesempatan ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Teman duit, tetap semangat investasi. Sampai ketemu di investasi selanjutnya. Saya Alvin, undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sign up. Halo teman duit, mau beli SBN tapi bingung gimana caranya? Yuk cari tahu sama-sama cara membeli surat berharga negara di Tanam Duit. Pertama-tama, kamu pilih menu SBN di dashboard aplikasi Tanam Duit. Kamu juga bisa melihat detail mengenai produk SBN dengan menekan tombol Lihat Detail. Semua informasi dan tanggal penting terkait SBN yang kamu pilih ada di sini loh. Terdapat juga memo resmi dari Kementerian Keuangan yang dapat kamu akses di halaman ini. Setelah itu, pilih produk SBN yang ada dalam masa penawaran, masukkan nominal yang ingin dibeli dengan kelipatan Rp1 juta, lalu konfirmasi pembelian dan lanjutkan transaksi. Pembayaran atas transaksi ini dapat dilakukan dengan batas waktu 3 jam. Kode billing dapat kamu salin untuk mempermudah proses pembayaran. Terdapat beberapa metode pembayaran untuk transaksi SBN. Klik lihat petunjuk selengkapnya untuk melihat semua metode pembayaran yang tersedia. Selesai deh, setelah melakukan pembayaran, kamu bisa melihat SBN yang sudah dibeli di portofolio. Mudah dan lengkap kan? Tanam Duit terdaftar dan diawasi OJK.